Akhirnya bisa Oke, ya. bisa kok. Oke, ini lagi connecting, setting up your meeting for Facebook Live. Oke, mudah-mudahan. Oke, dan redirecting tuh Facebook Live. Kita online dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, selamat sore semua. Kita bertemu lagi di acaranya Network Number One ya. Sengaja aku diem dulu. Ternyata ini pembicaranya nunggu minta dikenalin katanya. Iya, oke. Hari ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai sambil belajar. Dan kebetulan hari ini acaranya adalah temanya tentang digital marketing dan berdasarkan request salah satu teman kita, kebetulan ketua kelasnya astrologi ya Pak Handoyo. Jadi hari ini akan diangkat tentang Zoom meeting. Soalnya kan kita merasakan banget nih efeknya digital di zaman pandemi kayak gini ya kan. Jadi kayaknya hampir semua orang pakainya Zoom, bahkan kita merasakan banget tuh akhir-akhir ini internet lah, sinyal kok kayaknya agak-agak bermasalah ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar menggunakan Zoom meeting, fitur-fiturnya apa, dan seperti biasa bersama co-founder kita Network Number One, yaitu Albert Lutano. Dia adalah ahlinya digital marketing deh. Kita bisa belajar banyak. Kalau sama Albert tuh nanya, "Bet, ini gimana caranya?" Itu gampang, itu cuma begitu. Buat dia gampang ya, kalau buat kita kayaknya aduh, gampangnya Albert itu kalau saya, aduh udah kayak rasanya paling gaptek sedunia. Nah, jadi hari ini mau dibahas tuh yang dari basic, sebenarnya Zoom ini apa aja fiturnya, bagaimana. Ternyata saya juga baru tahu, Zoom ini ternyata banyak banget fiturnya yang lebih dalam, yang selama ini kita mungkin nggak pernah gunakan, karena kan kebutuhannya juga ya. Tapi mungkin one day ini akan sangat bermanfaat pada saat memang kita melakukan meeting atau punya grup, kita bikin pertemuan di Zoom secara rutin, kita kan pasti kepengen upgrade tuh penampilannya lah, fitur-fiturnya lah, supaya lebih menarik atau gimana. Nah, oke, waktu sama tempat saya persilahkan Albert untuk silahkan materinya dibahas. Thank you, Cik Clara. Pengenalan singkatnya luar biasa ya hari ini. Hari ini tuh hari yang luar biasa sebetulnya ya. Di luar sana lagi demo, lagi macet-macetan. Di sini kita ya bersyukur punya teman-teman di sini yang hadir. Kita semua sama-sama belajar ya untuk digital marketing. Nah, kebetulan hari ini kita akan bahas sebuah tema yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari ya di new normal ini, yaitu menggunakan video conference ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi satu aplikasi video conference yang dinamakan Zoom ini ya. Zoom seperti yang sedang kita kerjakan, sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, bersyukur juga kemarin minggu lalu Pak Handoyo sebagai ketua kelas kita di Astro ya minta untuk request ke saya untuk bikinkan tutorial ini. Kenapa? Terus terang saya juga punya beberapa teman dan kebetulan dia juga sama-sama seperti saya juga ya suka sharing, suka ya sharing ilmunya, pengetahuannya dan pernah menggunakan Zoom juga. Tapi dia bisa nggak tahu loh fitur-fiturnya Zoom itu apa aja gitu kan, karena selama ini kan dia hanya diundang untuk ngisi ya, nggak pernah menjadi host. Sempat kemarin minta tolong saya ajarin caranya pakai Zoom gimana, ini gimana caranya, dan di sini saya menyadari bahwa ternyata di luar sana masih banyak loh teman-teman kita yang masih kagok, istilah saya masih kagok ya cara menggunakan Zoom ini. Terus habis itu bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Zoom Meeting ini. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, sejauh ini ya teman-teman ya, Zoom itu cukup populer dibandingkan dengan berbagai macam aplikasi video conference yang lainnya. Jadi di luar sana ternyata nggak hanya Zoom aja ya teman-teman yang bisa digunakan untuk
sebagai video conference ya seperti kayak gini ya. Kita sekarang kalau misalnya ya pasti teman-teman tahu ya hari ini siapa sih nggak punya WhatsApp ya, dan ternyata WhatsApp juga bisa digunakan sebagai video conference. Kalau nggak salah dia sekarang ada 8 atau 10 ya, saya lupa ya karena saya jarang pakai kalau untuk video conference menggunakan WhatsApp. Dan ternyata di luar sana ada banyak fitur-fitur lain, misalnya kalau teman-teman di sini ada yang pakai iPhone ya, ada namanya Face App ya, terus kemudian ada Webex, kemudian ada Google Hangout ya, terus kemudian kayak anak-anak kita yang sekolah ya, mereka menggunakan either kalau nggak pakai Google Hangout biasanya pakai Google Classroom ya, biasanya seperti itu. Jadi di luar sana ternyata banyak sekali aplikasi video conference ya, dan juga ada Skype juga, ada Adobe Connect ya, cukup banyak di luar sana. Tapi ternyata sejauh ini aplikasi Zoom ini yang paling mendominasi penggunaannya di seluruh dunia. Dan kurang lebih hampir mencapai 50%. 50% ya penggunaannya. Jadi setengah dari penduduk dunia ini yang mereka menggunakan fasilitas video conference, ternyata mereka menggunakan fasilitas Zoom. Jadi hari ini secara khusus kita akan bahas tentang Zoom. Nanti kalau misalnya ada request ya, minggu-minggu yang ke depan kita akan bahas ya video conference yang lain kayak Skype mungkin, atau Webex, atau Google Hangout ya. Tapi hari ini kita akan fokus untuk bahas tentang Zoom meeting ya. Nah, awal mulanya gimana sih teman-teman aplikasi Zoom ini? Siapa sih yang nemukan ya? Kadang-kadang mungkin kita bertanya-tanya ya, ini ada aplikasi yang kayak gini ya, sekarang canggih banget ya. Kita bisa ketemu, bisa kongko online seperti ini. Nah, ngomong-ngomong siapa yang bikin ternyata? Nah, ternyata yang bikin ini teman-teman ya. Eric Yuan ya, teman-teman. Kelas pintas wajahnya kayak ini ya, kayak bintang film Hong Kong ya, teman-teman. Ya, emang benar teman-teman, karena si Eric Yuan ini dia merupakan seorang kebangsaan Amerika, tapi beliau ini Udah share screen belum? Apa ya? Udah share screen belum? Sudah, ini tampil. Oh, Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Benar-benar. Pak Andoyo bisa lihat screen saya kah? Bisa. Bisa ya? Good. Saya khawatir nggak ini? Saya Kelihatan punya nongol di mana? Ya beginilah ya, nggak usah Zoom, saya aja gaptek loh. Online-nya pakai ini ya, pakai handphone ya, atau pakai ini? Enggak, pakai iPad. Oh, pakai iPad. Harusnya bisa dong, tinggal di swipe. Iya tadi, ini oke udah. Udah ya. Tombolnya udah muncul. Aduh, baru mulai udah gagal saya. Ya nggak apa-apa, justru karena kenapa? Iya, kenapa sih Zoom itu paling terkenal sekarang ini sih, Bet? Karena paling simple, dashboardnya simple, cara pakainya simple. Oh, dibandingin yang lain ya? Dibandingkan yang lain. Kalau saya suka ini, terus kemudian ada beberapa fitur-fitur yang yang cukup keren gitu loh kan. Jadi ada kayak filter, ada bisa ganti background, itu yang nggak ada di aplikasi yang lainnya. Contoh kayak Google Hangout ya. Itu nggak ada fasilitas virtual background kayak kita sekarang ini kan, di belakang kita kan bisa cakep kayak gini ya, bisa keren kayak gini. Itu di lain nggak ada itu. Jadi di Zoom ini ada kayak WA pun juga ya bisa video conference, cuma kan jumlah pesertanya kan nggak banyak kan. Terus maksimal berapa ya? Request feature nggak ke Zoom? Bisa. Ganti suara. Sama karaoke. Ini orangnya mana ya? Kok cuma suaranya doang, penampakan dari mana? Itu fitur dari Zoom kok. Tiba-tiba ada bisikan The Voice. Boleh kok. Nanti si Eric Yuan nih, ntar saya telepon dulu kok. Nanti saya bilang, Rick, tolong dong pakai ini. Oke gitu kan. Boleh sih. Ada kok pengganti suara itu. Jadi kalau translator gitu, ada yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Jadi secara bersamaan mereka bisa mendengarkan masing-masing. Jadi ada translator juga ternyata di Zoom. Saya pernah ikutan webinar yang seperti itu tuh. Ada ya? Udah ada ya fiturnya ya? Jadi, memang ada. Jadi yang versi bisnis versi bisnis sama enterprise ya. Jadi situnya bahasa Inggris, itu sudah disediakan ada penerjemah yang bahasa Indonesia. Nah, kita tinggal klik itu yang bahasa Indonesia, memang nggak ada Indonesia, tapi ada Jepang atau apa gitu, tapi orangnya tetap Indonesia. Kita klik Indonesia, nanti kita kedengaran Indonesia, yang translatornya langsung. Otomatis ya berarti ya? Otomatis ya langsung. Berarti jadi kalau kayak gitu pasti request dong, by request. Jadi janjian dulu, interpreternya pasti standby kan di sana kan? Iya langsung. Jadi dia mendengarkan bahasa Inggrisnya, itu orang yang harus memang udah jago banget untuk translatornya. Orangnya standby. Enggak, ini bukan Zoom meeting, itu Zoom room itu. Nanti kita bahas. Ada.
Ada Zoom Room Oke. namanya nanti ya. Kita bahas ya. Ada Bukan Zoom Room, memang ada lagi. Ada Ada lagi ya? feature-nya. Ya nanti Itu kalau yang- ada ini Itu saya yang bisa share. webinarnya. Bukan webinar juga kok. Hah? Ada yang versi Webinar, Zoom kan? meeting juga. Oh, ada ya? Saya ada presentasi juga, nanti saya kasih lihat ya. Fiturnya ada di situ, jadi pernah saya screenshot juga. Lanjut aja dulu. Lanjut Terus ya. kenapa Zoom ini juga banyak dipakai, ini saya tambahin ya. Jadi secara ada penelitian gitu di Kompas, di mana, jadi dia diteliti juga kebutuhan datanya dibandingkan dengan yang lain-lain nih. Pemakaian datanya. Bandwidth ya, pemakaian bandwidth istilahnya. Bandwidth itu kan kecepatan. Bandwidth mulai dari Zoom, Skype, lalu Cisco, Webex itu, sama satu lagi saya lupa apa. Tapi jadi yang paling kecil itu ternyata Zoom. Yaitu salah satu juga yang banyak digunakan karena Zoom pernah saya praktekin juga waktu kita awal-awal pandemi ya di kantor itu kita mau pakai apa. Memang biasanya waktu itu pakai Skype. Orang tuh dari awal memang terkenal Skype kan ya. Kalau Zoom tuh belum terkenal. Zoom itu terkenalnya dulu dipakainya sama orang-orang pemerintah. Saya kenal Zoom karena dari ada orang pajak yang kerja di pemerintahan. Dia kenalin saya Zoom. Oh iya, benar juga ya. Pas saya cek lebih bagus itu kondisinya pada saat data atau bandwidth-nya nggak terlalu banyak, dia bisa maksimal. Videonya kita bisa dengar, suaranya juga nggak putus-putus. Ya pasti kantor juga ada IT-nya di situ. Saya langsung tes. Ternyata dengan Skype videonya juga dengan WiFi yang sama ya. Dengan menggunakan Skype itu videonya agak kurang bagus gitu karena Skype WiFi di kantor kadang agak jelek. Tapi dengan menggunakan Zoom videonya masih kelihatan semua tetap. Ya meskipun itu 3 orang tuh tesnya langsung. Jadi itu salah satu kondisi juga memang itu. Satu ya, itu karena tambahan. simple, kedua irit bandwidth ya berarti ya, irit data ya kalau gitu ya. Wah, keren nih. Yes. Ada lagi nggak kira-kira Bro Indra kelebihan-kelebihan lain kenapa orang lebih pakai Zoom dibandingkan yang lain? Belum ada sih. Tapi kalau dari penggunaan data ternyata itu ada plus minus masing-masing. I see. Jadi kalau pernah ada yang testimoni gitu, kalau kita Zoom nih, 1 Zoom dengan 1 jam pemakaian itu bisa habis kalau pakai GSM gitu ya, anggapnya seperti itu bisa habis 1 gigaan katakan 1 jam gitu. Oke. Tapi ada penelitian lagi kalau dia pakai semuanya ada berapa orang, lalu ada screen share-nya, ada video dan lain sebagainya itu ada. Masing-masing plus minus, tapi itu nggak jadi ini sih. Yang penting orang sih bandwidth ya lebih banyak. Dengan bandwidth yang kecil, Zoom tuh bisa dipakai. Oke, mantap. Yes. Berarti ini berguna kalau misalnya di daerah ya, di daerah terpencil yang mungkin jaringan internetnya kurang begitu bagus. Jadi ini salah satu alasan juga ya kenapa orang mungkin pakai Zoom ya. Dibanding dengan WhatsApp ya. Waktu saya pernah pakai WhatsApp call juga wah itu dengan internet yang saya lumayan di rumah ternyata masih ada yang kurang, ya ada satu peserta yang nggak kelihatan, ada yang saya juga kadang-kadang mati, tapi dengan Zoom itu lancar semua. Mantap. Ya. Oke, sip. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman mungkin kenapa lebih memilih Zoom dibandingkan aplikasi yang lain? Dikit ya kasih tahu ya. Oke, Pandoyo. Mungkin apa yang seperti yang Pak Indra bilang sih itu benar. Kalau saya lihat sih Zoom itu banyak diminati karena pemakaian paket datanya tuh kecil dibandingkan yang lain kayak Skype apa gitu. Skype itu terkenal berat. Saya sih cukup sering dulu pakai Skype karena anak saya kan di Amerika. Jadi saya ngobrolnya pakai Skype gitu selalu. Nah itu tuh berasa banget berat. Udah itu ada saudara juga di Singapura. Nah, saya sering hampir setiap hari dia pakai Skype gitu. Kalau saya lihat itu Zoom itu sistemnya modelnya kayak kita nonton YouTube. Nonton YouTube itu kan volumenya tuh yang disetel kan di YouTube-nya, bukan di komputer kita. Iya. Jadi beda sama kalau kayak Skype gitu. Kalau Skype kan kita kan bisa volume tuh kontrol dari komputer kita. Dia pakai aplikasi. Jadi kita full control. Tapi kalau kayak Zoom gini itu adalah seperti mirroring. Jadi kita pakai bandwidth-nya kecil. Ketahuan kecilnya juga di rumah
internet kan nggak stabil. Kalau pakai Netflix, sebentar mati, tek, Zoom-nya jalan, lancar, nggak ada masalah. Nah, itu kan Netflix agak berat ya. Yang lebih kecil lagi, radio internet. Radio internet mati, Zoom-nya tetap jalan. Artinya Zoom-nya itu mirror beneran. Jadi kita nggak bawa apa paketnya tuh ke kita gitu. Jadi itu yang saya lihat itu yang bikin memang aplikasi lain bisa lebih bagus penampilannya, hasilnya gitu. Tapi Zoom ini juga nggak terlalu jelek-jelek banget kalau menurut saya sih. Dan yang penting adalah bisa dipakai dan bisa berlangsung gitu aja. Mantap Pak Handoyo. Waduh, keren nih reviewnya. Sip, mantap. Kalau yang lain mungkin nih ada nyapa dulu nih, ada Bu Jennifer. Halo Bu Jennifer, apa kabar? Baik. Ada pengalaman? Paling Hah? ada. Saya sejak bulan apa tuh ya, pokoknya work from home ya. Saya punya bisnis yang satu itu dapat harus dengar kayak semacam training ya, training dari Taiwan. Nah dari Taiwan itu mereka menciptakan pokoknya satu kegiatan lah ya, berseri dari bulan itu sampai sekarang masih berjalan. Nah itu langsung 4 bahasa. Wow, oke. Jadi itu sebetulnya itu mama-mama semua yang ngomong. Oh, oke. Jadi dia terjemahinnya satu pakai bahasa Tagalog, Filipin, yang satu pakai Mandarin, lalu ada yang pakai bahasa Inggris. Nanti semuanya itu ada di edisi Indonesia 1 jam setelah acara itu. Jadi pada saat itu nggak ada bahasa Indonesia. Nah, yang ingin ikut bahasa Inggris berlomba-lah masuk. Sekali masuk langsung 500, pesertanya 800. Karena itu seluruh dunia. Termasuk dari Dubai, Amerika, apa segala macam. Tinggal mereka pilih. Nah, jadi memang di situ kan ada katakanlah Mandarin, Chinese born Amerika, semuanya tapi tetap bisa pakai bahasa Mandarin. Yang ngomong itu tetap pakai bahasa Mandarin. Nah, penterjemahnya itu masing-masing inisiatif dari negara Filipina langsung pakai bahasa Tagalog. Kita bisa dengar ada alatnya memang di sebelah kanan tuh language, tinggal pilih. Ya, termasuk betul. Pakai bahasa, yes. Termasuk pakai bahasa dari Thailand. Oke. Nah, tapi semua mama-mama yang terjemahin karena memang itu tentang diterjemahin secara manual kan Kak Jen ya. Langsung manual. Jadi orang itu ngomong, langsung dia ngomong. Jadi cuma beda berapa itu. Ya, jadi setiap negara langsung ada misalnya kayak saya kebetulan bisa berbahasa ngerti bahasa Mandarin. Memang semuanya rata-rata bahasa Mandarin ya, orang Filipina, orang Malaysia, Singapura, mereka kan bisa pakai mana. Tinggal mereka terjemahin satu ke bahasa Thailand karena mereka cukup lama hidup di di Thailand, katakanlah, terus yang satu cukup lama tinggal orang sendiri yang itu terjemah. Ya, penterjemahnya kita aja yang ngerti. Baru cuman yang Indonesia. Bisa lah, fitur seperti itu, betul. Ya jadi terbantu lah ya, bisa langsung sangat ini ya. Terbantu. Dan sampai sekarang Oktober ini masih kita berlanjut. Ya sampai itu pengalaman lah. Iyalah ya. Sampai lewat kali ya Kak Jen ya, kita harus seperti ini terus. Jadi ya memang hari ini ya mungkin kan one day kita masing-masing juga kadang-kadang kita perlu komunikasi dengan grup kita sendiri atau mungkin karyawan. Ya, betul. Entahlah downline lah atau whatever ya, kita bisa dengan modal ini, pengetahuan dari Albert, kita bisa bikin yang sederhana paling tidak gitu. Setuju. Thank you Kak Jen sharingnya. Lanjut sebelum habis waktunya. Nggak apa-apa, santai aja, kita kan ngobrol-ngobrol santai hari ini, tuker cerita. Saya justru malah tukar cerita.
ada Tapi diskusi kayak gini. mesti selesai dulu ini sharingnya. Biar mama-mama yang nanti perlu belajar pakai Zoom nggak bingung. Iya, tapi habis itu saya mau cerita, ternyata ada kisah di balik Zoom ini ternyata, dan kisahnya itu cukup, kalau menurut saya sih, kadang saya termasuk yang orang melankolis juga, adalah ada kisah romantis di balik pembuatan Zoom ini. Pada mau tahu nggak? Cici Clara udah tahu nih kayaknya nih bocorannya. Sesuatu banget, kisah romantis. Romantis ya, kita lihat ya. Jadi Jangan tragis lah ya. ini penemu Zoom nih, yang bikin Zoom ya, namanya Eric Yuan ya. Kalau kita ngelihat dari wajahnya aja sudah kelihatan ya, kayak bintang film Hong Kong ya teman-teman di sini. Jadi beliau ini adalah seorang Chinese ya, tapi dia berkebangsaan Amerika ya, kayak Bu Jennifer bilang kan ada American Chinese ya. Jadi beliau ini memang dulu lahir di China, sekolah di China, kemudian tahun berapa ya saya lupa ya menurut ceritanya itu, ya akhirnya pindah ke Silicon Valley ya, mengembangkan startup di sana, dan hari ini dia juga sudah menjadi seorang kalau yang berkebangsaan Amerika ya di sana ya. Jadi si Eric Yuan inilah yang pertama kali memiliki ide untuk menciptakan layanan video conference seperti yang sekarang ini. Tahu nggak ceritanya kenapa, Cik Lara? Karena dia pernah terpisah jauh dengan kekasihnya. Bayangin, itu ketika mereka lagi baru lulus SMA ya, terus habis itu mau kuliah, ternyata kampusnya itu beda kota ya, walaupun sama-sama di China, tapi beda karena beda kota, dan dipisahkan dengan perjalanan kereta kurang lebih 10 jam, bayangin ya. Jadi sejak itu udah dia punya cita-cita dari masa remajanya itu untuk gimana caranya mengembangkan sebuah aplikasi. Ya seru dong kalau misalnya satu hari kita bisa saling berkomunikasi, telepon-teleponan, tapi saling menatap ya. Zaman itu kan belum ada, zaman kita kan dulu waktu remaja kan juga belum ada kan. Kita saling telepon manual. Itu. Kayak gitu. Jadi Iya. ada kisah cinta ternyata di balik ini semua, dan ternyata kekasihnya itu sekarang hari ini sudah menjadi istrinya. Jadi seru banget ya nih ceritanya itu ya. Jadi nah ternyata ketika Eric Yuan ini dia menciptakan Zoom, membuat Zoom ini, memang sebelumnya dia juga sudah ada pengalaman ya. Dia pengalamannya adalah dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan yang juga membuat video conference juga yang namanya WebEx ya, WebEx. Dan hari ini juga di banyak company di Indonesia yang juga menggunakan WebEx ini juga sebagai layanan video conference ya. Jadi dia juga ada basicnya sebelumnya. Jadi nggak serta-merta dia utak-atik sendiri langsung jadi, enggak. Tapi memang sebelumnya dia sudah ada background juga bikin ini. Nah itulah awal mulanya. Jadi sebuah ada kisah cinta di balik ini, dan kemudian dia juga ada basic sebelumnya mengerjakan project video conference ya, sampai akhirnya dia membuat aplikasi Zoom itu sendiri, dan dia baru merilis aplikasi ini di bulan Januari 2013, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian 2019 ternyata Eric Yuan ini mampu membawa Zoom ini melantai di bursa saham ya, jadi IPO untuk pertama kalinya. Jadi sekarang ya udah, karena IPO itulah akhirnya si Eric Yuan ini menjadi salah satu orang terkaya bukan di dunia, di Amerika lah ya. Ya karena berhasil membuat sebuah aplikasi digital ya yang sekarang digunakan oleh banyak orang, dan kekayaannya itu makin melesat jauh karena ya kan pandemik ini ya, karena semua orang banyak yang pakai Zoom ini sampai hari ini. Kita semua kan hari ini juga pakai ya, karena kita harus WFA ya, suka nggak suka ya. Jadi itulah ceritanya. Nah gimana Cici Clara kalau dengar kayak gini? Seru ya sebetulnya ya kisah ini ya. Iya, kalau zaman dulu kan masalahnya kan kita cuma bisa teleponan manual ya, mahal bil teleponnya kalau nyebrang pulau, nyebrang negara, ya kan. Kalau sekarang pakai Zoom itu sederhana sebenarnya ya, simple. Jadi ya ini memang membawa banyak manfaat banget, apalagi WFH gini buat anak-anak. Kalau yang pakainya ribet, yang orang perlu waktu buat belajar ya Bet ya. Betul. Jadi ternyata dari ide sederhana cuman dia mau bisa teleponan sama pacarnya. Tapi itu memberikan satu motivasi sangat besar untuk membuat satu terobosan baru ya. Keren. Terus lanjut dong. Lanjut ya. Lanjut nih. Jadi ini kita sekarang udah mulai
masuk ke cara pakainya ya. Jadi ini buat teman-teman yang hari ini masih bingung-bingung ya, ini cara pakai Zoom gimana, cara daftarnya gimana. Nah, ini ada sedikit tutorial. Jadi pastikan teman-teman yang mau belajar pakai Zoom ya, ya mengikuti dari awal ya, dari sini ya. Dari sini kita akan tuntun satu persatu bagaimana cara pakainya. Jadi Zoom itu bisa dipakai di 2 device ya, bisa pakai di handphone dan juga bisa dipakai di komputer atau di laptop. Nah, yang ini yang saya akan jelaskan ini bagaimana kita untuk mendaftar dulu ya, cara daftar dulu ya teman-teman ya. Nah, cara daftar paling gampang, yang pertama kali teman-teman harus lakukan, teman-teman buka websitenya ya, menggunakan browser, entah itu browsernya pakai Google Chrome, Opera ya, atau Mozilla ya, bebas di mana aja boleh ya. Yang penting browser ya, teman-teman ketikkan zoom.us ya, zoom.us seperti yang ada di gambar ini. Kenapa .us ya? Karena US itu adalah domain Amerika ya. Kita tahu bahwa Zoom ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan di Amerika ya, di Silicon Valley. Nah, ini tampilannya akan seperti ini teman-teman ya, seperti yang ada di gambar seperti ini. Terus nanti di bagian atas ada ada pilihannya, tulisannya tombol sign up ya. Teman-teman di situ tinggal teman-teman klik aja di situ sign up, nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah form. Kemudian di situ teman-teman tinggal isi data-datanya ya, nama, biasanya kolomnya nggak banyak kok teman-teman, cuma ada nama, email ya, cuma itu aja. Terus habis itu tinggal klik nanti habis itu nanti teman-teman akan diminta untuk cek ke email ya, ke inboxnya email, tinggal dibuka aja emailnya. Di email biasanya sudah nanti ada balasan, di sana ada sebuah email dari Zoom yang meminta kita untuk melakukan aktivasi account. Tinggal teman-teman klik aja activate account yang ada di dalam email itu, ya sudah. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa ke halaman browser ya, ke Zoom ini lagi ya, yang dimana nanti teman-teman akan diminta untuk setup password ya. Ya password ya tinggal teman-teman yang atur sendiri ya, teman-teman yang tahu ya passwordnya ya. Pastikan passwordnya teman-teman menggunakan kombinasi antara huruf, angka, dan tanda baca ya, itu password yang kuat tuh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu aja teman-teman caranya daftar Zoom. Jadi simple banget ya. Tinggal masukin tinggal ke sign up ya, isi form, biasanya hanya nama dan email, kemudian sign up, nanti teman-teman akan terima email, di email tinggal aktivasi, nanti dibawa ke direct lagi ke Zoom ini lagi, dan teman-teman diminta untuk membuat password. Ya udah, hanya begitu aja teman-teman. Jadi sangat-sangat simple sekali ya, dan nggak perlu bayar juga ya, kecuali kalau teman-teman memilih fitur-fitur yang premium yang berbayar, barulah teman-teman membayar. Tapi beruntung ya, Zoom ini salah satu model bisnis yang kalau kemarin minggu lalu ya, tentang saya cerita tentang model bisnis, adalah salah satu model bisnis yang menggunakan konsep freemium ya. Freemium artinya kita diberikan beberapa kesempatan ya, beberapa kuota tertentu ya, free, kita bisa gunakan dengan bebas ya, dengan tapi terbatas. Misalnya kalau Zoom sekarang ini kita bisa melakukan video conference ini dengan waktu kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit pasti mati sendiri ya. Karena yaitu karena kan, kenapa seperti itu teman-teman? Karena Zoom ini kan juga merupakan perusahaan juga ya teman-teman ya. Perusahaan, dan mereka juga mencari profit juga. Jadi itulah salah satu model bisnis yang dilakukan oleh Zoom ini, model freemium. Nah, setelah itu tinggal kalau kita memang mau lebih, mau ada fitur-fitur yang lain ya, kita upgrade dengan membayar sejumlah tertentu ya teman-teman ya. Nah, itu cara daftarnya. Jadi simple banget. Ada pertanyaan nggak kira-kira di sini kalau cara daftarnya? Cici Clara gitu? Masih itu? Lanjut dulu, Bet. Lanjut dulu ya. Yang penting teman-teman di sini sudah paham ya caranya daftar ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau nanti ada bingung, nggak apa-apa, langsung sela aja penjelasan saya ini. But itu caranya gimana daftarnya, kok bingung gitu kan? Nggak apa-apa, langsung sela aja. Nanti jadi ini mudah-mudahan setelah penjelasan ini teman-teman nggak ada yang bingung lagi ya untuk cara daftar Zoom itu seperti apa. Nah, ini juga sudah ada petunjuknya, teman-teman juga bisa capture ya kalau misalnya bingung-bingung. Ini cara kalau misalnya kita mau install di handphone ya, di handphone. Of course teman-teman harus install dulu aplikasinya. Ya, di mana? Cari melalui Play Store atau di App Store. Ya, Play Store kalau misalnya teman-teman menggunakan handphonenya Android ya, App Store kalau teman-teman menggunakan handphonenya iPhone ya, iPhone atau
iPad ya, itu menggunakan App Store. Nah, ini cara-caranya sudah ada di sini. Caranya gimana? Kalau daftar di handphone, kalau tadi kan daftar di web ya atau di komputer ya. Kalau ini daftar di handphone. Simple, setelah teman-teman install, tinggal teman-teman buka aplikasinya, terus kemudian ada pilihan sign up, tinggal masukin alamat email ya, ada formnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, masukin nama, terus habis itu jangan lupa teman-teman centang ada tulisan term of service-nya, kemudian klik sign up. Nah, seperti biasa, seperti yang tadi itu juga, Zoom akan kirim email ya ke alamat email yang kita gunakan. Di email kita buka, activated account, habis itu kemudian kita diminta untuk membuat password. Ya, sudah, setelah itu selesai. Dah, simple seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Tinggal ya udah balik lagi aja ke aplikasi Zoom-nya. Kalau tadi teman-teman pakai komputer, ya itu tinggal ulang aja, buka Zoom-nya ulang, terus kemudian tinggal teman-teman masukin email dan password yang teman-teman tadi sudah daftarkan. Udah seperti itu aja, teman-teman. Yang mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang bingung ya. Nih, jadi ada dua cara, daftar di handphone atau daftar di website. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, teman-teman. Apa bedanya sih kalau kita pakai Zoom di handphone sama kalau kita buka Zoom-nya lewat komputer? Pasti ada bedanya dong, teman-teman ya. Yang pasti kalau kita buka di handphone, ya teman-teman udah tahu ya, handphone sebesar apa sih layarnya, kan layarnya masih kecil ya. Nah, salah satu kekurangan kalau kita buka Zoom di handphone, kita tidak bisa ganti-ganti foto ya. Karena di Zoom itu kan kita bisa edit fotonya ya, kita mau pasang foto apa, terus kemudian profil kita mau isi apa, kan terserah kita ya teman-temannya itu. Kalau teman-teman menggunakan handphone, ya nggak bisa ganti foto, nggak bisa edit, hanya bisa dilakukan di komputer. Kemudian kalau teman-teman pakai handphone tidak bisa menggunakan virtual background ya teman-teman ya, seperti virtual background itu apa, seperti yang di belakang saya ini kan ada gambar ya seperti ini ya. Tadi juga ada beberapa teman di sini yang kayak komik ya, lihat di layarnya komik kan, di layarnya di belakang ada lebih berwarna ya teman-teman, itu yang dinamakan virtual background. Kalau di komputer ya kita bisa utak-atik ya, kita bisa ganti-ganti ya virtual background-nya. Terus fiturnya pun juga lebih lengkap ya teman-teman di sana. Layarnya lebih besar. Terus kalau kita menjadi host ya, host itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide yang lain. Nah, itu ada feature control-nya yang kita bisa ngatur ya untuk apa namanya, pesertanya siapa ya, kita ngatur settingannya jauh sebenarnya lebih enak menggunakan komputer. Terus kemudian ada filter. Nah, filter buat apa? Nanti saya tunjukkan teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman beberapa minggu ini melihat komik ya sebagai host ya, beliau ada kumisnya, ada jenggotnya, ada pakai topi, itu yang disebut dengan filter. Nanti cara gantinya, cara pakainya gimana? Nanti kita ada di bagian terakhir di slide ini ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sampai selesai ya. Nah, nih kita lihat teman-teman ya. Ternyata Zoom ya, layanannya itu banyak teman-teman. Kalau saya bilang servisnya itu banyak. Nggak cuma Zoom Meeting. Kalau yang sekarang kita sedang pakai inilah yang kita sebut dengan istilah Zoom Meeting ya teman-teman. Ternyata Zoom itu punya servis yang lain juga. Nggak hanya Zoom Meeting, ada Zoom Webinar. Kemudian ada Zoom Room ya, tadi sempat saya sebutkan Zoom Room ya. Terus kemudian ada Zoom Phone dan Chat. Jadi Zoom Phone sama chat itu apa? Mirip kayak ini fungsinya, seperti kalau kita hari ini pakai WhatsApp ya, pakai WA ya, bisa pakai telepon-teleponan, bisa pakai chatting ya. Jadi itu ada fungsinya. Nah, kalau di Indonesia Zoom Phone dan chat ini jarang digunakan karena kita di Indonesia lebih terbiasa menggunakan WhatsApp ya teman-teman ya. Kalau ini biasanya digunakan di luar ya, di Amerika sana mereka populer menggunakan ini. Terus kemudian ada yang namanya Zoom Marketplace ya. Nah, di Indonesia juga nggak terlalu populer Zoom Marketplace ini, tapi di luar sana ternyata Zoom itu bisa diintegrasikan ke berbagai macam platform. Ada platform untuk website, platform untuk e-commerce ya. Mereka di sana terintegrasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada kurang lebih 170 aplikasi yang bisa terintegrasi dengan Zoom ini. Kalau di Indonesia ya kurang begitu populer ya teman-teman ya, tapi kalau di luar sana ini cukup populer. Nah, terus tadi sempat terlewatkan ya, ada Zoom Room ya. Apa tuh Zoom Room ya? Nah, Zoom Room itu bedanya dengan Zoom biasa yang kita pakai ini. Kalau Zoom yang biasa seperti sekarang kita pakai, simple ya teman-teman ya. Kita hanya pakai handphone, jaringan internet, atau pakai laptop ya, sama internet, udah beres. Ya paling ditambah sedikit kelengkapan yang lainnya, ya alat kayak misalnya headset ya, kayak yang sekarang sedang saya pakai seperti ini ya teman-teman. Paling itu aja ya. Tapi kalau Zoom Room
peralatannya terus terang itu jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap. Nah, kenapa? Karena Zoom Room ini ibaratnya kayak kita membuat sebuah conference ya, video conference, bisa ruangan bisa digabung jadi satu, seolah-olah orang itu bisa berada di satu ruangan yang sama. Nah, Zoom Room ini kalau teman-teman perhatikan, inilah yang digunakan oleh para pejabat-pejabat negara kita ya, kayak Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ketika mereka melakukan conference ya, meeting conference ya online ya, mereka menggunakan Zoom Room ini ya, teman-teman ya. Jadi lebih lengkap, jadi bisa kayak bertatap muka langsung depan-depanan gitu ya teman-teman ya. Kayak misalnya teman-teman lihat di film-film ya kayak layar itu di depan teman-teman, seolah-olah kita langsung ngomong sama orangnya di depan situ ya teman-teman. Jadi itu kayak itu Zoom Room itu seperti itu. Jadi peralatannya jauh lebih kompleks ya, kameranya juga jauh lebih canggih, audionya juga harus dilengkapi. Jadi agak sedikit kompleks kalau Zoom Room itu. Kemudian kalau tadi apa bedanya Zoom Webinar sama Zoom Meeting? Kalau Zoom Meeting ini seperti sekarang ini ya. Tadi kita bisa berinteraksi satu sama lain ya. Di sini ada 10 orang ya. Kalau tadi kita bisa saling ngobrol ya. Ada Bu Jennifer, ada Pak Handoyo, ada siapa lagi tadi ya, kita Bro Indra ya. Kita saling komunikasi, saling bergantian ya bicara ya teman-teman ya. Jadi itu Zoom Meeting ya. Tapi kalau Zoom Webinar itu hanya satu arah sifatnya. Jadi misalnya umpama saya mengadakan saya pakai Zoom Webinar ya, saya sharing tentang materi-materi digital seperti ini ya kan. Ya, jadi teman-teman tidak bisa komentarin ya, tidak bisa ngomong ya, bisa Albert begini-gini nggak bisa, tapi hanya bisa mengajukan pertanyaan melalui chatting seperti itu kok Zoom Webinar. Nah, Zoom Meeting kita bebas, misalnya kita langsung buka nih, kita unmute atau kita buka video kita langsung ngomong ya, langsung bisa. Itu adalah Zoom Meeting. Itu bedanya dengan Zoom Webinar. Jadi Zoom Webinar lebih sifatnya satu arah ya. Jadi misalnya kayak gini, saya hanya satu arah ya, nggak ada yang bisa nyela saya ngomong, nggak ada teman-teman. Hanya bisa lewat chat ya kalau misalnya mau tanya. Nah, itu kayak gitu. Terus kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, persiapan apa saja sih yang kita mesti lakukan kalau kita mau menggunakan Zoom Meeting? Sebenarnya simple ya teman-teman ya, cuma ada 4 macam ya. Yang pertama kamera ya, pastikan device-nya teman-teman, laptop, komputer ya, atau handphonenya teman-teman punya kamera yang cukup baik ya. Itu salah satu ya persiapan kita ya. Kalau misalnya kameranya kotor ya dibersihkan dulu terlebih dahulu, dipakai kapas atau pakai tisu ya, dibersihkan dulu supaya lebih jernih. Kemudian pastikan teman-teman punya mikrofon ya, mic-nya ya, yang di handphone atau di laptop itu berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman bisa mendengarkan suara lebih jelas ya, seperti yang saya gunakan sekarang ini. Saya pakai headset ya, headset khusus supaya suara saya bisa terdengar lebih baik. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman memiliki koneksi internet yang bagus ya, yang stabil ya. Kalau enggak, ya bayangin teman-teman, saya ngomong seperti ini bisa putus-putus ya. Orang lain yang dengerin jadi nggak terlalu nyaman. Nah, kemudian pastikan juga teman-teman memiliki aplikasi Zoom ya. Caranya install ya teman-teman sudah tahu ya. Kalau di handphone tadi pakai teman-teman download di App Store, Play Store. Kalau di teman-teman menggunakan laptop, teman-teman tinggal pergi ke browser, ketikkan zoom.us, teman-teman bisa download yang namanya Zoom Desktop di sana. Jadi sebenarnya lebih enak ya teman-teman kalau bisa akses Zoom itu menggunakan aplikasi ya, dibandingkan kita aksesnya melalui browser. Nah, itu persiapannya teman-teman. Terus kemudian yang berikutnya, atau sampai sini ada tanya dulu mungkin? Atau Cici Clara ada mau tanya sampai di sini sebelum kita masuk yang ke berikutnya? Ada yang mau tanya nggak? Tapi kayaknya ini masih basic lah, rata-rata ya? pada tahu lah. Ini soalnya penjelasannya cukup jelas. Terus habis itu ini bisa di capture cukup sangat jelas. Sip, thank you. Oke, next. Teman-teman kalau misalnya dia mau tanya langsung aja ya, langsung setelah aja, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa langsung kita bereskan sekarang juga. Jadi daripada nanti kan lupa kan mau tanya apa tadi ya, lupa gitu kan. Langsung aja Albert lagi gini ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian jadi ada 2 hal yang kita bisa lakukan ketika kita menggunakan Zoom Meeting. Yang pertama, kita bisa menjadi host. Yang kedua, kita bisa menjadi peserta ya. Jadi kalau jadi host ya teman-teman sendiri yang akan
menjadi apa ya, menjadi tuan rumah ya untuk undang teman-teman yang lain, orang lain untuk bergabung, untuk ikut serta di apa namanya, di meetingnya teman-teman ya. Itu kalau jadi host. Kalau jadi peserta ya sudah, siapa nih yang ngadain Zoom meeting, misalnya Cici Clara atau Ko Mike ngadain yang namanya ayo yuk, misalnya Cici Clara sama Ko Mike bilang yuk kita meeting, kita ngumpul yuk di Zoom ya. Berarti either Ko Mike atau Cici Clara yang menjadi hostnya ya. Jadi saya hanya sebagai peserta. Tapi lain halnya kalau misalnya saya yang ngumumin, teman-teman yuk jam sekian, jam 6 sore hari Jumat misalnya, yuk kita meeting bareng yuk. Itu saya yang buat ya ID-nya ya. Nah, berarti saya menjadi hostnya. Nah, inilah tutorial bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang host ya di Zoom meeting. Nah, ada dua cara teman-teman. Ya, cara pertama ini yang teman-teman lihat di layar ini, pastikan teman-teman sudah buka ya aplikasi Zoom-nya masing-masing. Entah teman-teman bukanya itu di handphone atau bukanya di laptop, bebas ya teman-teman. Tampilannya juga akan sama seperti ini ya. Teman-teman akan lihat ada empat tombol ya, 4 kancing seperti ini ya. Selalu tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, yang teman-teman lakukan cara pertama adalah teman-teman cari menu yang di paling atas ya. Itu ada tulisan meeting seperti ini. Di paling atasnya adalah default ketika teman-teman mau buka pertama kali buka aplikasi Zoom, munculnya akan selalu seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah sign up, otomatis pasti di sini ada ya fotonya teman-teman pasti muncul di sini ya, namanya teman-teman pasti muncul di kanan ini. Nah, teman-teman cari ya di bagian atas ini ada menu ya, ada home, ada chat, ada meeting. Teman-teman pilih ini yang bagian meeting di sini ya, paling atas sendiri. Kadang-kadang nggak kelihatan tombolnya tapi dia selalu ada di atas sini. Teman-teman, saat teman-teman ketik meeting ini, teman-teman akan dibawa ke sebuah halaman seperti ini. Teman-teman akan bisa melihat ada ID-nya teman-teman apa ya. Ini adalah setiap orang ID-nya cukup unik ya, nggak selalu sama. ID ini dibuat secara otomatis oleh si Zoom-nya ya teman-teman ya, kita nggak bisa milih. Nah, kita baru bisa pilih ya ID kita ini kalau kita upgrade ke versi yang berbayar. Jadi ini kalau ini versi gratisnya seperti ini ya teman-teman, nggak bisa pilih ya. Tapi kalau teman-teman upgrade ke versi berbayar ya suka-suka teman-teman ya. Teman-teman punya angka favorit apa, misalnya teman-teman bilang, oh saya mau 99 semua ya, 9-nya penuh ya, atau 8 semua ya, bebas ya. Tapi kalau yang hal ini kalau yang standar adalah yang versi free-nya ya, ini ID-nya ini di-generate oleh si Zoom-nya langsung. Nah, ini secara default ya, secara otomatis kalau gitu teman-teman klik meeting ini pasti akan dibawa seperti ini, selalu seperti ini, dan ini akan dimunculkan my personal ID-nya apa ya di sini. Terus kemudian biasanya teman-teman akan sudah dibuat seperti ini ya. Ini otomatis yang buatnya si Zoom-nya ya. Ini bukan saya ya. Kalau teman-teman lihat ada tulisan ini ya, Albert Utano is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Ini bukan saya yang bikin teman-teman, tapi sudah di-generate otomatis sama si Zoom-nya. Nah, kalau di sini apa yang teman-teman bisa lakukan? Terserah teman-teman mau langsung ya start meeting juga bisa. Tapi biasanya yang teman-teman lakukan adalah, yang saya lakukan ya adalah kita copy invitation yang ini, yang di bawah ini, tinggal klik aja yang di atas ini ya, nggak usah di blok, nggak usah, tinggal teman-teman klik copy invitation ini, tinggal kemudian teman-teman sebarkan kepada orang-orang yang teman-teman mau ajak meeting ya, teman-teman kita yang kita undang untuk ikuti meeting kita, berikan ini kepada mereka. Nanti tinggal mereka, tugasnya mereka bisa 2 ya, nanti saya jelaskan di akhir ya, tinggal dia klik aja link ini atau dia masukin secara manual. Nah, ini nanti caranya saya ajarkan ya. Yang pasti kalau teman-teman jadi host, teman-teman udah tahu, tinggal copy aja invitation ini, kasih ke orang lain ya, orang lain atau teman kita yang mau kita ajak meeting. Nah, kemudian ini kan sebelah kanan ini kan ada menu nih, ada tulisannya edit nih. Ini fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita klik di bagian edit ini, yang akan keluar seperti ini. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Ada start ya, start kita langsung mulai meeting, copy invitation akhirnya ini ya, yang kemudian kita bisa kasih link ini kepada orang lain. Kemudian yang kanan ada edit nih ya. Kalau kita klik di edit ini, yang keluar adalah ini teman-teman. Personal meeting ID setting. Tadi sudah sempat saya sebutkan, personal meeting ID ini kita nggak bisa ganti ya kalau kita menggunakan Zoom yang versi free ya, versi gratis ya, kecuali teman-teman mau upgrade, ini teman-teman bisa ganti ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan beberapa settingan, yaitu adalah pertanyaannya adalah teman-teman ketika menjadi host membuat sebuah meeting, mau nggak dikasih password ya?
Nah, di sini sekarang kok dulu ya kita bisa bebas, nggak perlu password, semua orang bisa masuk. Tapi hari ini kita akan diminta untuk setup security code ya. Jadi teman-teman bisa setup. Nah, ini passwordnya teman-teman yang bisa atur sendiri ya. Tergantung teman-teman favoritnya apa. Mau angka bisa, mau tulisan juga bisa. Tulisan kalau nggak salah yang versi free nggak bisa lah teman-teman. Harus angka. Ini teman-teman yang atur aja angkanya. Kayak contohnya, kayak teman-teman tahu di sesi event ini yang daily sharing ini kita tahu bahwa passcode kita adalah satunya 6 kali ya teman-teman. Jadi yang simple, yang bisa mudah diduplikasi kepada orang lain. Jadi bisa diberikan kepada orang lain. Jangan bikin yang ruwet-ruwet ya teman-teman. Nah, kemudian pengaturan berikutnya, ini ada waiting room ya di sini. Jadi waiting room ini apa gunanya? Sebetulnya waiting room ini untuk memfilter ya orang-orang yang teman-teman undang ya. Jadi waiting room itu nggak bisa langsung masuk ke area meeting, langsung tap-tap buka sama kita nggak bisa, tapi dia ketahan dulu, jadi waiting list dulu di sebuah tempat. Nah, sebelum kita approve, kita sebagai host kita approve, orang itu belum bisa masuk. Nah, ini gunanya apa teman-teman? Untuk memfilter, jangan sampai orang yang masuk ke meeting kita adalah orang asing atau penyusup yang kita nggak kenal ya teman-teman ya. Dengan orang itu nunggu di sana, kita tahu oh ada bener nih si siapa, si Andi, si Anton, si siapa tuh ya, bener-bener itu orang itu memang orang yang benar-benar kita undang, bukan orang yang tidak kita kenal atau mungkin penyusup atau yang lainnya ya. Jadi teman-teman yang decide sih, yang putuskan mau pakai fasilitas waiting room ini apa enggak ya. Kalau misalnya orangnya cuma dikit ya, misalnya 3-4 orang ya, kita meeting ya nggak perlu pakai waiting room. Tapi kalau misalnya jumlah orangnya sudah di atas 10 ya, dan waktu teman-teman mengadakan meeting ini bersifat sedikit tertutup ya, yang teman-teman nggak mau orang lain tahu ya, sebaiknya teman-teman menempatkan mencentang ya menggunakan fasilitas waiting room ini. Jadi untuk filter ya, untuk jangan sampai ada orang lain yang masuk ya, penyusup yang masuk ke meetingnya kita. Nah, kemudian di sini ini video ini sebenarnya simple ya. Sebagai host, teman-teman mau aktif nggak, mau muncul nggak videonya seperti sekarang. Saya kan video saya nyala ya, on ya, atau di off kan ya, terserah. Terus kemudian partisipan ini mau on atau off ya, videonya mau dinyalakan atau tidak ya. Jadi secara default ya, jadi ketika mereka masuk pertama kali ke room meeting ini, itu posisinya gimana ya. Memang selalu ada fasilitas dari mereka untuk mereka bisa men-off-kan ya, mematikan kameranya. Tapi kita secara default di awal kita bisa setup ya partisipan kalau misalnya mau join gimana, mau on dulu nggak atau off dulu. Jadi sebenarnya ini untuk memastikan juga sebenarnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada sedikit tambahan fiturnya namanya advanced option ya. Jadi ini ada beberapa pilihan-pilihan ya, kayak enable join before host. Jadi maksudnya gini, misalnya kita mau ngadain sebuah meeting, kita schedulekan sebuah meeting, katakan meetingnya jam berapa? Jam 5 sore misalnya, contohnya kan. Nah, ternyata jam 4.50 atau jam 45 atau berapa ya, sebelum jam 5 itu ada yang mau masuk duluan, ada yang mau join duluan. Nah, mereka akhirnya bisa masuk ya, mereka tinggal nunggu di sana ya. Nah, kalau kita mau seperti itu, kita tinggal klik enable join before host. Jadi sebelum kitanya masuk, orang lain bisa masuk dulu ke dalam ke dalam room meetingnya. Nah, kita mau izinkan seperti itu enggak? Kalau teman-teman mau izinkan, ya tinggal teman-teman klik aja enable ini. Jadi sebelum kita masuk, orang lain masuk dulu ya. Apakah mau diatur seperti itu atau enggak gitu kan. Terus kemudian ada pilihan adalah mute participant upon entry. Jadi ketika si peserta itu masuk ya, kita mau mereka nyalain enggak audionya atau posisinya mau dimatikan saja. Kalau mau dimatikan ya teman-teman tinggal klik aja mute partisipan. Terus kemudian ada pilihan berikutnya adalah teman-teman mau nggak meeting ini ya itu direkam. Direkamnya di mana? Disimpan di komputer yang teman-teman lakukan. Nah, kalau teman-teman mau rekaman ini secara otomatis dilakukan, tinggal teman-teman pasang di sini pilihannya adalah centang automatically record meeting ya. Langsung otomatis nanti kalau meetingnya berlangsung otomatis dia akan merecord secara otomatis. Nah, itu settingannya teman-teman. Kemudian tinggal klik save ya. Sudah akan balik seperti ini lagi ya. Tinggal teman-teman tinggal bagikan aja link ini ya. Teman-teman sudah bisa menyelenggarakan sebuah meeting menggunakan Zoom meeting. Nah, itu tadi cara pertama ya teman-teman ya. Cara pertama adalah teman-teman menggunakan menu ya, meeting yang di atas ini ya. Teman-teman udah tahu ya sekarang cara jadi host ya. Atau pilihan kedua, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Ya di awal kalau teman-teman buka Zoom kan ada 4 tombol seperti ini gede-gede ini ya.
teman-teman bisa pilih pilihan yang ini, schedule. Ya, pilihan tombol ketiga ya, yang paling bawah ini, sebelah kiri bawah ya, ini teman-teman klik schedule. Jadi misalnya gini, teman-teman mau ngadain sebuah meetingnya adalah nanti ini jam 6 sore atau jam 7 ya, nanti malam ya gitu kan. Tinggal teman-teman klik aja di schedule ini. Kalau tadi yang di meeting yang atas ini bisa otomatis teman-teman ya, langsung seketika. Misalnya dadakan ya, misalnya sekarang teman-teman yuk kita meeting ya, kita ngumpul di Zoom sekarang gitu kan. Ya begitu teman-teman klik meeting yang tadi ini, yang atas ada pertama ini, otomatis sudah langsung kita create, kita bisa selenggarakan meeting. Tapi kalau yang kedua adalah kalau meetingnya itu masih ya 15 menit lagi, atau setengah jam lagi, atau nanti malam nih jam 7, atau nanti malam jam 9, atau besok pagi ya. Nah ini teman-teman bisa gunakan fasilitas yang schedule yang ada di kiri ini. Kalau diklik munculnya ini ya, ada tulisannya schedule meeting ya. Tinggal teman-teman ketik di sini topiknya mau apa di sini ya. Teman-teman misalnya topiknya apa? Topiknya adalah membahas tentang RUPS misalnya. Bebas teman-teman tentukan sendiri topiknya sendiri. Teman-teman bisa isi. Terus teman-teman bisa buat di sini hari apa mulainya, jam berapa. Nah, durationnya mau berapa lama nih kira-kira. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang versi free, versi gratis ya, ini maksimal di sini adalah 40 menit biasanya. Nggak bisa lebih. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dari 40 menit, teman-teman harus upgrade ke versi yang berbayar. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan Zoom yang versi berbayar, ya otomatis ya terserah mau durasinya berapa lama, ya terserah mau 2 jam, mau 24 jam penuh, ya bebas aja. Nah, kemudian apakah meeting ini akan berlanjut, berulang? Misalnya ada sebuah meeting rutin ya, yang setiap minggu diselenggarakan. Misalnya meeting itu adalah setiap Kamis jam 9 pagi. Nah, teman-teman bisa schedule di sini. Jadi sudah ada jadwal yang tetap setiap harinya. Jadi setiap jam 9 pagi nanti akan kita bisa diingetin ya, ada hari Kamis jam 9 selalu ada meeting ya. Tinggal teman-teman klik di recurring ini. Time zone-nya otomatis ya teman-teman, kalau di Jakarta ya kliknya Bangkok ya. Ya tergantung teman-teman lokasinya di mana. Kalau teman-teman lokasi di Singapura ya teman-teman setup time zone-nya di sana ya, seperti apa ya teman-teman ya. Bebas teman-teman yang atur. Nah, kemudian meeting ID ya. Meeting ID terserah mau teman-teman generate otomatis nanti biar si Zoom-nya yang bikinin atau menggunakan personal meeting. Nah, kalau teman-teman menggunakan fasilitas Zoom yang berbayar, nanti teman-teman bisa setup sendiri ID meetingnya mau seperti apa, mau angka unik atau angka apa. Tapi kalau versi yang gratis ya, versi free-nya ya ini sudah ditetapkan oleh si Zoom-nya, jadi tidak bisa bikin sendiri, sudah di sana sudah ada ya. Terus kemudian security-nya, passcode-nya ya, ini teman-teman yang bikin sendiri mau bikin apa. Sama kayak tadi ya, teman-teman mau aktifkan nggak waiting room-nya ya, supaya teman-teman bisa filter atau nggak usah ya, bebas. Kayak tadi ya, videonya itu sebagai host mau begitu masuk mau langsung on apa enggak, sebagai peserta mau langsung on apa enggak ya, teman-teman yang atur di sini. Nah, ini ada kalender ya, kalender ini sebagai pengingat ya bahwa ada meeting ya. Jadi terserah teman-teman mau setupnya di mana, mau pakai Google Calendar boleh atau mau pakai Outlook boleh. Kalau saya biasanya pakai Google Calendar ya, saya mencatat jadwal saya kebanyakan di Google ya, tinggal bisa bebas saja teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian advance option-nya sama seperti tadi ya, teman-teman bisa membiarkan orang lain join dulu sebelum kita masuk, bebas. Mau di mute partisipannya ketika mereka masuk ya, bebas ya, tinggal teman-teman atur sendiri di sini. Nah, itu cara menjadi host ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Albert. Hai, Bu Tina, Ya. apa kabar? Waduh. Albert, gini, Yes. kalau saya kepengen tahu tuh kalau misalnya kita mau mau sharing itu tuh sheet Oh, mau gitu. share kayak yang sekarang saya ini, ada presentasinya, mau sharing dokumen, sharing layar. Ada Butin, nanti sebentar ya. Nanti kita abis ini saya ada di slide yang lain. Nah, kita lanjutin dulu Butin ya. Nanti pertanyaan Butin pasti kejawab deh. Nah, ini yang kedua teman-teman, tadi sudah sempat saya jelasin ya cara kita invite orang lain ya. Kalau misalnya kita sebagai host, kita mau invite orang lain ya, kita bisa tinggal copy aja linknya ya. Tadi teman-teman sudah ditunjukkan ya cara yang ini, yang di awal sebentar. Ini ya teman-teman ya.
copy invitation. Jadi ini tinggal teman-teman kirimkan melalui WhatsApp, melalui ya, SMS masih ada orang pakai nggak sekarang sih, atau melalui Line atau apapun ya. Intinya message ini sampai kepada orang yang mau kita ajak meeting ya. Jadi pilihannya nanti dia tinggal klik aja atau dia masukkan meeting ID dan passcode-nya secara manual ya. Nah, atau teman-teman mau ini di-share ke emailnya dia, dikirimkan ke emailnya dia juga boleh. Ya intinya sama seperti itu ya. Ini invitation-nya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk undang orang lain udah nggak ada kesulitannya, teman-teman udah pasti tahu ya. Tinggal sudah ada fasilitasnya, tinggal copy aja. Jadi nggak susah-susah lagi ya sekarang. Nah kemudian ini kita sebagai host kita punya pilihan, kita punya opsi untuk kunci ruang meeting kita. Jadi misalnya umpama contohnya kita meeting nih, total yang sudah masuk tempat kita adalah 10 orang ya, dan kita nggak mau ada orang lain di luar 10 ini untuk masuk lagi. Nah itu ada fasilitas lock meeting ya, dikunci, ruang meetingnya dikunci. Jadi supaya kita nggak ada gangguan dari orang lain. Nah kenapa seperti itu? Nah tadi waktu kita memberikan kode invitation ya, undangan invitation ya, passcode, kemudian ID atau link ya teman-teman ya, kan bisa jadi undangan itu jatuh kepada orang lain yang tidak kita undang ya teman-teman ya. Jadi supaya orang lain yang tidak kita undang itu tidak bisa masuk, itu ada fasilitas yang namanya lock meeting. Itu kita lihatnya di bagian security. Ini biasanya ada di sebelahnya partisipan ya. Jadi kita bisa kunci meeting kita. Jadi untuk mencegah ada orang lain yang masuk yang di luar kita yang tidak diundang untuk masuk ke tempat kita. Jadi ini penting teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman ingin membahas sesuatu yang mungkin sifatnya private atau rahasia atau something yang lain, ada sebaiknya room meetingnya teman-teman ini di Zoom ini teman-teman kunci, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk. Lain halnya kalau seperti daily sharing seperti ini yang kita bebaskan ya, of course saya nggak perlu kunci ya teman-teman ya. Justru saya senang kalau misalnya ada sebanyak mungkin orang yang bisa masuk ke room meeting ini ya. Jadi ini ada fasilitas untuk kunci di bagian security, posisinya adalah di sebelahnya partisipan. Itu caranya kita kunci. Nah ini akan aktif kalau kita menjadi host ya teman-teman ya. Berikutnya cara kita record ya teman-teman, cara kita nyimpen ya. Jadi kita mau supaya meeting kita ini ada rekamannya, kita tinggal pilih pilihannya record ya. Di sini ada record. Nah kemudian ini menjawab pertanyaannya Butin sebetulnya ini. Tadi caranya share gimana? Ini Butin di bagian bawah ini, bisa di bagian bawahnya ada tulisan share screen kayak gini. Nah, ini caranya kalau kita mau tampilin presentasi kita, mau share share layarnya kita ya, atau apapun aplikasi yang kita mau share, itu biasanya pakai yang ini, di share screen ini. Karena saya gaptek. Ya. Nah, saya kan siapkan ininya, bahannya ya. Ya. Kita klik share screen ini. Butin bukanya dari laptop apa dari handphone? Dari laptop. Dari laptop. Berarti kalau dari laptop, Butin harus siapkan dulu filenya. Misalnya pakainya PowerPoint kan, PowerPoint-nya kan sudah harus dibuka dulu dong. Itu kita layarnya. buka dulu di desktopnya atau gimana? Iya, di komputer kebuka kan, posisinya kebuka kan, posisinya sudah siap untuk dipresentasikan ya, Butin ya. Nah setelah itu Butin tinggal buka ini, buka Zoom-nya. Buka Zoom, kan di bagian bawah ada ini, ada share screen ini. Kayak gini. Kemarinan ini saya coba ya, saya udah siapin bahannya. Bahannya itu karena saya dikirimin lewat handphone, jadi saya masukin di WhatsApp yang ada di yang ada di laptop itu kan. Terus kan kita udah buka, itu nggak bisa ya. Kita mesti klik di situ ya, di bahan itu. Iya, begitu nanti Butin buka share screen. Sebentar, ini saya bisa contohkan di sini nggak ya? Tunggu. Itu di laptop atau di handphone, Butin? Di laptop. Sebentar, di laptop ini harusnya nggak masalah sih memang. Ini saya lagi share screen ya. Saya coba ya. Kayaknya masalah layarnya deh. Kalau di Apple kan bisa multi screen kan.
Nih, ini sekarang semua pada lihat layar saya kan? Oke, lihat. Tunggu. Kalau lagi pakai Zoom nggak akan bisa Oh, ya, nggak share, bisa ya, nggak bisa screen ya, nggak ya. akan bisa, ya. Sudah di Mesti share ya. pakai presentasi, ya. Iya sih ya. Nggak bisa. Tadi saya pikir bisa, ini nggak bisa. Nah, intinya gini ya, Butin, di bawah ini, di bawah layar ini kan ada banyak menunya tuh pilihannya. Ya, aku udah lihat itu ada mute, ada start video, ada participants, ada chat, ada sharing, Ya itu share screen. record reaction. Oh, kalau nih saya coba nih ya, share screen. Ya, coba Budin. Terus sebentar, bahannya saya ambil dari mana nih? Atau Butin nggak apa-apa share layarnya. Menu Butin kue aja, kue juga boleh. Jangan jadi lapar ntar. Masak. Saya lapar ntar Bu Jennifer. Masakan juga boleh. Namanya juga latihan. Oh, disable attendee screen sharing. Oke. Jadi nggak bisa. Oh, itu mesti izin sama host. Sebentar, ini saya host. Cuma saya lupa bagian mana ini. Dulu. Bagian security ada. Security ya, tunggu. Ya, partisipan can share. Di bagian share screen. Udah. Coba Butin, diulang Butin. Coba bentar. Oke, bentar. Share screen. Oh, terus dia keluarnya gambarnya Albert, ada fotonya Albert, ada whiteboard, ada iPhone, iPad via AirPlay, ada iPhone, iPad via kabel. Butin udah siapin materinya, materi yang mau di-share, contohnya. Kalau enggak, Butin tinggal ini aja pakai layar biasa. Atau Butin coba satu deh, misalnya apa di situ, misalnya apa namanya widescreen, coba Butin. Nah, coba tes, kita tes ya. Ini seru soalnya. Nah, udah saya klik. Oke, udah klik. Itu kelihatan. Belum. Sampai muncul, Butin. Itu kayaknya udah kelihatan bukan? Belum. Di ininya udah kelihatan. Nah, ini. Nah, ini sekarang saya bisa gunungan ya. Bukan pegunungan tuh. Itu gundukan pasir itu. Gundukan pasir ya. Itu boleh. Nggak kelihatan. Apanya? Oh. Ini saya lihat lagi Butin lagi share ini nih, laptopnya Butin nih. Oh iya. Oh iya, gundukan pasir itu. Bukan puding. Puding, gundukan pasir puding. Butin coba sekarang buka satu ini presentasinya Butin punya yang PowerPoint. Nah, coba ya sebentar, saya lihat buka di yang kemarin misalnya. Saya bisa melihat Butin buka WhatsApp. Oh, kelihatan. Kelihatan Butin. Kelihatan. Geser kiri Butin, geser Butin. Jadi apa yang ditampilkan di screen semua akan terlihat. Iya. Oh, ini kelihatan nggak? Kelihatan ini. WhatsApp ada barcode-nya. Oh iya, benar. Sebentar, buka dulu iniannya. Langsung PowerPoint-nya aja Butin, itu ada yang kursornya ke bawah Butin. Kasih lihat yang di WhatsApp. Yang waktu itu saya bikin. Oh, oke. Mana dia? Jadi bisa lihat semua nih. Wah, banyak benar yang pesen. Yang pesen orderan banyak juga tuh. Aduh, ada yang pesen coklat loh. Bentar, saya lihat mana sih filenya. Aduh, kemarin. Fotonya kece tuh, Clarissa. Albert bandel ya. Ya, hilang kan bahannya tuh kan. Sebenarnya pakai sampling aja Butin yang PowerPoint. Jadi nggak, itu ada di PowerPoint-nya, nanti ada di recent file dia. Ya, PowerPoint, Butin buka PowerPoint. Kanan Butin, kanan. Ada tuh PowerPoint. Ya udah. Microsoft PowerPoint. Butin buka. Update OS-nya.
Nah, oke. Nah, itu Butin ada tinggal pilih tulisannya tuh. Butin mau buka yang mana sekarang? Oh, sebentar yang kemarin saya kerjain teman. Itu mungkin ada di ini kan, ada di galeri kan? Hah? Enggak. Galeri mau foto. Nah, itu yang week 5 pengenalan Paci online tuh boleh juga tuh, Butin. Wah, ini bisa lihat semua ini, Butin. Iya. Mana ya? Udah Cari yang hilang. kece, yang kece, Nggak yang ada kece. foto seksi kan? Nggak ada foto seksi. Hati-hati. Kan nih. Direkam loh ini. Bentar. Ini sekarang ngilanginnya lagi gimana ini? Di close, Butin. Di close. Share. Ada di atas, Butin. Ada di atas ada hijau nanti stop Iya. share. Tapi kursornya ada di atas. Ini. Ya, salah satu aja itu, Butin. Boleh. Ya itu dipilih. misalnya crystal healing tuh, Butin. Yang crystal healing. Oh ya. Nah, itu aja. Itu, Nah. crystal healing. Klik. Double klik. Klik. Udah kenapa? Cannot open. Sudah berarti sudah nggak ada, filenya sudah nggak ada, udah dipindahin atau Udah di mana, udah hilang, dihapus. Ini kali. Itu aja yang paca, Ya. Butin. Yang paling atas tuh, week Ini. 1. Itu aja. Klik. Lo. Cannot open juga ya. Oh. Berarti Butin udah pindahin itu datanya. Coba yang recent. Ya, coba listen. Kiri, Butin, kiri. Itu memang yang recent yang kebuka. Iya, reason itu aku pencet pun nggak bisa kok Kiri, ini. Butin, kiri. Kursornya kiri dikit, kiri. Kanan. Kiri, Butin. Kiri kan ini. Turun. Kolom kiri maksudnya naik. Nah, ya. Nah, Ya itu memang itu. tadi sama ya. Sama. Karena tadi Atau recent open, yang atau kebuka. open. Itu coba template interpretasi HD. Kayaknya yang saya bikin deh itu. Iya. Template interpretasi HD. Saya itu. Iya, klik. Coba. Iya, udah Nah, kosong. udah remove juga. Coba itu yang opennya deh. Open ya. Bawahnya recent itu ada open. Nah itu. Oh nggak bisa, kosong. Atau new juga nggak apa-apa sih, new. Iya, ini boleh juga sih. Iya. Yang New. kosongan, Butin. Itu di bawah. Di home. Oh, Bawahnya home ya. New. Nah, pilih salah satu, Butin, terserah mau apa aja itu. Mau Celestial. medicine atau apa, atau Berlin. Bebas. Butin pilih satu dah. aku mau coba ya. Itu virtual background ya? Bukan. Bukan. Ini share screen PowerPoint. Screen PowerPoint. PowerPoint. Cara pakainya PowerPoint. Ini formatnya. Ngambilnya dari mana ya? Dari apps ya? Apa itu? Jadi materinya Mas Albert nanti ini belum nyampe ini virtual background. Oh iya, bentar. Abis ini ada. Lagi nyampe. Ntar bantu Butin dulu nih. Ya, Butin klik aja. Klik. Ya itu. Klik salah satu aja, klik. Ini ya. Nah itu udah keluar Nah, tuh. udah. Udah tuh. Klik Udah. belakangnya. Nah, udah. Tinggal Butin ke bawah tuh yang bentuknya. Bentar, yang paling bawah. Bentuk. Bawah. Di sebelah pembesar yang Kanan. minus plus itu. Yang ada itu Ada min plusnya 10, tuh. apa besar Sebelah kecil. kanan bawah. Sebelah kanan bawah itu kan ada 90% tuh, Butin. Ya. Nah, habis itu ada kayak garis. Habis itu Butin ke kiri dikit. Ya, ada layar tuh. Ya, Oh, kiri lagi, dikit. Ya. Ah. Mundur. Ya, mentok-mentok op. Right. Udah. Ya, maju, mundur. Ini pada Isu itu, berpengalaman Mike. parkir kayaknya. Ya, ini nih stasio. Ya, ini stasio sekarang. Nah, klik. Nah, udah. Nah, ini bayangin aja sekarang di layar ini, ya ini ada tulisan. Dan hanya Butin yang bisa lihat, bayangin. Nah, udah. Butin, silakan menjelaskan, Butin, apa yang ada di dalam gambar ini. Oh, saya mau jelasin ini nih. Jadinya gini nih. Mana sih? Kalau ini sekarang Ditulis-tulis tuh. oh bisa Ini silakan dibacakan, Butin, karena ini tulisannya memang tidak. Ini tulisannya memang tidak kelihatan ya, teman-teman ya, tapi ini ada tulisannya. Percayalah. Tergantung kebersihan hati Anda. Terus kalau kita mau
Ini, nah, ini nih aku mau tunjukin aja deh. Wih, klepon, keren. Udah deh, slide-nya klepon aja udah. Wah, itu Mantap. pakai ekstra Bu, kamera. Saya kasih alamat ya Bu ya, biar digojekin. Oke, Butin berarti Butin udah tahu ya caranya share screen ya. Jadi bayangin ini yang Butin buka sekarang ini adalah sebuah PowerPoint presentasi yang isinya mungkin beberapa halaman lah yang mungkin Ibu Butin mau sampaikan. Jadi seperti itu Butin caranya. Oke. Yang penting Ibu Butin udah paham dulu cara pakainya. Ya. Ya, clear ya Butin? Jelas ya? Iya. Sip. Saya mau kembaliin, mau ilangin gimana? Ilangin. Udah saya ilangin, Bu. Udah ilangin dari sini pokoknya. Soalnya Albert tukang sulap. Oke. Albert lah. Ayo next, Bet. Oke, saya balik ke ini ya. Tadi sudah karena permintaan Butrin kita menjelaskan yang cara kita bisa share screen ya. Jadi share screen kita bisa macam-macam, bisa PowerPoint kita, bisa layar kita ya, tergantung kita mau pilihnya apa nanti ya. Terus berikutnya, ini ya kalau kita sebagai host ya, kalau kita mau mengakhiri meeting, pastiin ya teman-teman, yang teman-teman pilih adalah meeting all ya, meeting and meeting for all, jangan cuma leave meeting doang. Kalau teman-teman sebagai host ya, kalau hanya leave meeting doang, itu meetingnya masih berlangsung, tapi Anda sudah keluar dari ini. Jadi kalau misalnya sebagai host ya, pastiin teman-teman kliknya adalah end meeting for all, jadi bisa selesai semua ya, itu. Kemudian ini penting teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman selalu mengupdate ya aplikasi Zoom-nya ya. Update ini biasanya suka muncul tiba-tiba, entah itu di Play Store-nya kita, App Store-nya kita. Jadi kita diminta untuk update. Demikian juga di laptop kita, kalau kita mau buka Zoom biasanya suka muncul update available. Nah, ini pastiin teman-teman selalu mengupdate aplikasi Zoom ini ke versi yang paling baru ya, untuk menghindari yang namanya virus, hacking ya, karena dari Zoom sendiri dia selalu mengupdate, dia selalu update terus ya, untuk supaya kita terhindar dari namanya virus dan hacking. Ini penting sekali, ini jangan lupa. Nah, tadi caranya kita jadi host ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau kita mau join meeting nih? Jadi kita sebagai peserta nih teman-teman ya. Nah, ini ada dua cara juga, satu sebetulnya. Ya, dua juga bisa sih. Sebentar, ini kenapa mengganggu? Ya, yang pertama teman-teman tinggal buka aja aplikasi Zoom-nya teman-teman. Nah, ini ada 4, selalu ingat selalu ada 4 kancing. Kalau saya sukanya nyebut 4 kancing, 4 tombol juga boleh. Teman-teman tinggal pilih aja join ya, tinggal klik join. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan adalah apa? Nah, kalau teman-teman diundang meeting ya oleh entah itu teman, atau mungkin ada sebuah pengumuman, atau mungkin ada seminar-seminar di luar sana yang teman-teman diundang untuk ikut meeting, pasti kan kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman ya, WhatsApp-nya. Either mungkin teman-teman dapatnya sebuah link Zoom ya, link meeting beserta dengan passwordnya, atau mungkin yang lengkap seperti ini ya, tergantung teman-teman dapatnya seperti apa ya. Nah, ada dua yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman tinggal klik aja link ini ya, kemudian teman-teman nanti akan dimintai passwordnya, tinggal teman-teman masukin aja passwordnya apa di sini, atau teman-teman menggunakan cara manual ya. Kalau cara manual ya teman-teman buka yang tadi ya, yang join meeting ini ya, join meeting. Kemudian teman-teman isi manual di sini, kita diminta masukin meeting ID, ya udah kita masukin meeting ID-nya. Nah, meeting ID biasanya ini nih, yang zoom.us/j/ ya nih 77179, ini adalah ID meetingnya. Biasanya sudah diberikan kalau orang mengundang kita meeting. Tinggal teman-teman masukkan manual di sini, terus kemudian teman-teman masukin namanya, terserah teman-teman mau langsung connect audio atau mau matiin video, terserah. Tinggal teman-teman klik join. Nah, setelah itu teman-teman biasanya nanti akan diminta untuk masukin password. Ya udah tinggal masukin passwordnya aja. Sama seperti kayak hari ini teman-teman sudah bisa join nih di daily sharing ya. Tentu saja pasti teman-teman sudah hafal ya yang kita punya ID meetingnya apa, kemudian passwordnya apa ya. Seperti itu caranya kalau kita mau jadi peserta ya, sangat simpel sekali. Nah, kemudian kita masuk nih ke
feature-feature yang lain. Nah, ini nanti Cici Ira nih bakal tahu caranya bagaimana kalau kita mau ganti-ganti ya. Terus kemudian ada feature apa aja sih yang dimiliki oleh Zoom yang mungkin kita belum tahu ya, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu feature-nya ada apa, nah teman-teman pergi ke settingan ya di tampilan awal, tampilan dari Zoom ya. Kalau kita buka aplikasi Zoom kan seperti ini ya, selalu seperti ini. Nah, teman-teman klik ada kayak tombol gear di sini, ini di bawahnya profile biasanya di sini ya. Kalau teman-teman klik di sini, klik, teman-teman akan dibawa ke sebuah halaman seperti ini. Ya. Nah, saya tidak akan bahas semua karena ini banyak banget fiturnya. Nah, saya akan paling bahas yang penting-penting aja ya, nggak semua ya teman-teman ya. Nah, di bagian settingan ini, nah teman-teman bisa membuat beberapa pengaturan-pengaturan ya yang sederhana. Ya, sebetulnya teman-teman tinggal baca aja sih ini ada apa aja sih sebetulnya ya. Misalnya di sini ada pilihan start Zoom when I start Windows ya. Jadi setiap kali saya buka laptop ini mau start Windows, Zoom ini juga ikutan nongol ya. Mau nggak? Kalau nggak mau ya teman-teman jangan conteng. Terus kalau when close, minimize window to the notification are instead of the taskbar. Jadi kalau misalnya ditutup, jadi notifikasi apa namanya window-nya akan minimize ya daripada dia muncul di taskbar ya. Ya ini sebetulnya settingan seperti ini tinggal teman-teman baca aja sebetulnya ya, ini mau apa enggak, mau muncul apa enggak kan. Terus kayak ini saya centang nih ask me to confirm when I leave meeting. Ya tergantung terserah teman-teman mau setting apa enggak ya, di sini tinggal dibaca sebetulnya. Nah, kemudian yang penting lagi berikutnya adalah nah ini video. Teman-teman bisa lihat di sini videonya teman-teman. Ini contohnya saya ya. Tadi saya sempat capture sedikit ya video ini. Nah, di sini teman-teman akan melihat di sini settingannya ya. Kameranya ternyata kamera yang saya gunakan kameranya masih 2 megapiksel ya, masih kecil ya karena ini laptop lama yang saya pakai ini. Nah, teman-teman tinggal pilih mau pakai original ratio atau yang HD ya. Ini mempengaruhi kualitas dari videonya teman-teman ya di sini. Terus kemudian untuk pencahayaannya ya, teman-teman mau pakai auto apa manual. Kalau manual ya teman-teman akan muncul yang kayak ini nih, kayak garis seperti ini ya. Bisa ditarik, bisa diundurin ya, tergantung. Kalau saya sih pilih auto aja biar nggak pusing ya. Terus kemudian mirror my video, jadi tampilan dari video saya ini bisa kayak cermin gitu, bisa dibolak-balik ya teman-teman. Di sini tinggal utak-atik aja, dicentang apa di ini munculnya seperti apa, ntar akan muncul sendiri. Nah ini video, kemudian audio juga teman-teman cek sendiri ya. Kalau share screen juga menurut saya juga nggak terlalu penting sekali, chat juga nggak terlalu penting. Nah ini kita langsung masuk aja nih di bagian yang tadi si Cici Ira tanyakan adalah background dan filter ya. Ini seru teman-teman. Ini yang membuat kita punya background dari apa namanya, dari Zoom kita itu menjadi jauh lebih berwarna dan indah ya. Nah caranya gimana? Nah di sini kan ada 2 pilihan nih teman-teman. Kalau kita klik background and filter ini akan muncul virtual background sama video filter ya. Teman-teman pilihnya yang virtual background ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa isi gambar apapun gambarnya, atau mungkin kalau teman-teman punya, kalau video bisa nggak ya? Video saya belum pernah coba sih. Teman-teman bisa explore sendiri video apakah video bisa. Tapi yang umum sih gambar ya teman-teman ya. Ada gambar-gambar mungkin pemandangan yang teman-teman sukai ya. Teman-teman tinggal pilih ya gambarnya, teman-teman siapkan dulu. Nanti kemudian teman-teman pilih ini nih. Ada tulisan plus ya di sini ya. Ini video itu maksudnya yang gerak-gerakan, Bet? Iya video. Coba saya lupa apakah bisa apa enggak ya? Bisa. Bisa kalau ya? yang gerak-gerak bisa. Nah, video bisa ya. Saya belum pernah explore yang video. Kalau video bisa berarti memori aja tuh. Ya, resikonya itu kalau kita pakai yang berat ya otomatis makan apa ya, makan kuota, makan data yang lebih banyak sih biasanya. Kalau saya sih biasa pakai yang biasa aja ya. Nah, caranya ganti gimana? Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada yang plus ya. Kalau kita buka virtual background ini ada plus di sini. Atau sebentar, ini saya bisa praktekkan nggak ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena sedang saya pakai. Zoom, iya nggak akan bisa. Karena sedang saya pakai ini, kalau nggak pakai. Dan video itu nggak muncul juga karena masing-masing resolusi kamera di laptop tuh berbeda-beda. Iya betul. Jadi yang ada videonya itu kameranya biasanya yang bagus. Yes.
Nah ini hanya settingannya hanya bisa di ini ya teman-teman ya, hanya bisa di laptop ya teman-teman atau di komputer ya. Kalau dipakai handphone belum bisa. Kita nggak bisa nggak bisa mengharapkan kita ganti background belakang kita ya bagus-bagus ya. Hanya bisa kalau teman-teman online-nya lewat komputer atau lewat laptop ya. Jadi ini tinggal teman-teman pilih aja plus di sini. Nanti teman-teman akan diminta untuk masukin gambar. Ya tinggal teman-teman pilih aja gambar yang teman-teman suka ya. Kalau sudah masuk gambarnya, kan nanti ada pilihan. Misalnya contohnya nanti saya mau pilih yang ini nih, gambar yang ini. Kalau saya klik ya, otomatis nanti background-nya akan berubah ya. Ini ada beberapa pilihan teman-teman lihat nih kan di sini. Ya teman-teman mau pakai yang mana kan? Tinggal teman-teman klik aja. Nanti secara otomatis ini akan berubah dengan sendirinya background-nya ini. Jadi itu caranya teman-temannya kalau misalnya mau ganti background ya. Sekarang udah paham ya. Cici Ira udah tahu ya caranya? Itu nanti nambahnya kalau mau yang lain tuh tinggal nambah nanti diarahin pilih gambar bebas atau format file bebas. tertentu. Kalau kita Gambar di apa aja? device yang sama, misalnya di laptop yang sama, otomatis kita terakhirnya pilihnya gambar apa. Tapi kalau kita ganti device ya otomatis ya nggak tahu ya ngikut apa enggak ya. Setahu saya sih nggak ngikut sih. Nama format filenya apa sih kalau virtual background bukan JPG ya? JPG bisa, JPG, PNG. Tetap JPG bisa ya? Bisa. Ini kayak gambar-gambar yang suka saya pakai ini kan saya ngambilnya kan dari Google kebanyakan. Itu JPG ya? Iya, JPG bisa kok. Iya, bentuknya apa namanya gambar biasa aja juga bisa. Kalau di iPad itu tinggal dari galeri juga bisa masuk. Ini saya pakai JPG nih. JPG ya? JPG kok. Iya, kalau dari Google JPG, PNG gitu. PNG bisa. PNG. Bukannya Cira suka pakai background itu yang biru? Kenapa? Background standar sih itu. Bosen ya? Bosan. Besok mau pakai itu background 1000 tangan nanti di belakang. Wah, bukan lagi tuh kalau gitu. Berat. Bukan lagi. Pas lagi ngajarin background kayak basi. video gitu ya, yang kalau gerak-gerak tuh background video berarti ya? Iya, video. Iya, bisa Ingat tapi ya, itu berat nanti. kalau video berat biasanya. Itu mempengaruhi kalau jaringan kita nggak kuat, kita pas lagi nge-host atau kita lagi nerangin jadinya iya, otomatis stop. Kalau sebaiknya sih pakai yang gambar biasa aja kayak yang sekarang ini. Saya pernah nyoba JPG kok gagal ya, harus saya cari mungkin, lagi deh. Filenya terlalu kecil mungkin. Ya, bisa. Iya. Bisa jadi ya. Pokoknya kapasitasnya mega deh. Di atas mega ya. Iya, mega. Kalau nggak jelek. Besar semakin baik karena resolusinya kan pengaruh juga kan jadinya kan. Iya, makanya resolusi waktu itu pernah nyoba karena ngambil di internet aja kok nggak bisa, kok gagal gitu JPG. Saya pikir mungkin formatnya harus lain kali. Format mesti minta Pak Handoyo banyak. Cek aja. Fokus aja di Google itu background untuk Zoom, background for Zoom. Nanti keluar semua tuh. Background for Zoom, siap. Ya, gitu aja, itu aja. Pak Handoyo pindah kafe mulu soalnya. Iya. Online. Bosan pindah. Besok di penthouse nih biasanya. Tinggal di googling aja background for Zoom ya tuh udah pasti benar gak itu ya. Terus pilih resolusinya yang besar. Ya resolusinya ya minimal perhatiin. Mega ya. Pecah. Ya kalau nggak pecah nanti gambarnya. Yang kayak Albert juga ada. Resolusinya terlalu kecil jadi gagal tuh. Iya. Muncul gitu. Bisa terlalu kecil, bisa juga terlalu besar. Bisa juga terlalu besar. Ada dua, tengah-tengah aja. Jadi kecil juga nggak enak, gede juga nggak enak juga gitu. Oke, thank you. Resolusinya 1024 kalau 1024 mau bagus ya. Oke. Kalau cukup sih 720 kali berapa 240 masih oke. Mantap nih, Bro Indra udah pengalaman banget tuh. Mantap. Oke, sip. Thank you semua. Oke. Jadi ditunggu gambar baru backgroundnya ya Ci ya buat kelas besok. Boleh. Oke. Picture berikutnya ya, ini masih posisinya masih di sini ya, masih di background and filter ya, kita nggak rubah-rubah. Kalau tadi kita mau ganti background kita, belakangnya kita, kan kliknya kan virtual background. Nah, kita coba nih, kalau kita kliknya video filter, apa yang terjadi? Munculnya akan seperti ini. Kita klik ya. Bet mau nanya, kalau kita mau ngutak-ngutik kayak begini, itu rubah-rubah
virtual background-nya, apa ini kayak gimananya, tanpa kita harus bersuman dengan misalnya dengan Albert, kita sendiri utak-utik, mestinya bisa gitu ya? Bisa Butin, jadi di sini Butin posisinya nih. Misalnya umpama kita lagi nggak nge-zoom nih, lagi apa? Hanya buka aplikasinya, tapi kita nggak sedang conference kayak gini ya, ya Butin ya. Nah ini begitu Ibu Butin buka Zoom ya kan, pasti kan selalu secara defaultnya tampilnya seperti ini Butin. Pasti Butin lihat ada 4 kancing nih, selalu kalau saya sukanya 4 kancing, terus ada menu yang di atas ya kan. Nah kalau ini Butin sudah sign in kan, pasti ada fotonya Butin dong di sini, atau namanya Butin kan di sini kan. Nah Butin pilih yang ini nih, di bawahnya foto kita di kanan atas ini ada bentuknya kayak gear kayak gini nih. Jadi kalau Butin klik di sini, klik, pasti akan munculnya ini Butin nih seperti di layar. Oh, oke. Ya ini general, video, audio, share screen ya, banyak ya. Ya saya nggak jelasin semua, hanya penting-penting aja. Nah tadi kita mau gantinya ini, yang ini Butin, yang background dan filter ini. Nah, background filter jadinya yang ini jadinya ya, gitu. Nah ini background dan filter. Nah ada 2 pilihan background dan filter ini ya, virtual background seperti yang tadi itu, yang belakang kita mau ganti apa. Nah yang kedua ada video filter. Nah tara, muka saya jadi ajaib nih. Jadi kalau sempat lihat Komik kalau lagi ngajar, lagi nge-host kan, beliau punya jenggot sakti ya teman-teman ya. Nah itu nyetingnya dari sini ternyata teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi kan virtual background ya, nih perhatikan ya di sini ya, virtual background tadi yang buat belakang kita. Nah ini video filter di sini. Nah, jadi teman-teman ada bisa pilih banyak sekali stiker di sini. Contohnya kenapa saya bisa pakai topi kayak gini ya? Ini saya pilihnya ini nih, ada yang topi apa namanya? Topi buat wisuda ya. Terus kemudian kenapa itu kalau lagi nge-zoom gini nggak bisa kita setting ya, Bet ya? Harus dalam kondisi off. Ya. Bisa. Ini lagi di setting tuh, ganti-ganti. Tuh. Tapi saya bingung. Tuh, ganti-ganti. Waduh, itu imut banget. Ganti-ganti. Bisa kok, bisa. 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 Nah, ini kenapa? Sementara itu. Kalau di iPad agak beda ya fiturnya ya. Kalau di komputer. Ini kenapa saya punya jenggot seperti ini ya, karena ini saya ada sebelah kanan ini. Nah ini ya, ini dapat dari mana nih jenggot kayak gini nih ya, lucu-lucu gini, bibirnya bisa merah gini. Nah ini bagian bawah nih, di bagian bawah nih, ada tulisannya kan Studio Effect Beta. Ini nih, yang bagian bawah ini. Klik aja, begitu diklik ini akan muncul yang kanan ini. Nah, wah itu kelihatan lebih berwibawa tuh, Bet, ada jenggotnya. Kelihatan tua. Lebih keren banget. Terlihat lebih berwibawa. Nah ini pilih kan mouse stage and board ya, ini saya pilih ini, munculnya seperti ini. Terus kemudian saya mau bibir saya kelihatan lebih merah, lebih seksi. Aduh, gitu kan. Enggak sekalian ada darah-darahnya, betul. Nah ini aku pilihnya lip color lip color kan, tinggal kita warnanya mau apa gitu. Dan pokoknya jadi bisa tampilnya seperti biru lip colornya. Kayak habis kena tawuran. Astaga, ampun dah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah tahu ya rahasianya kenapa tiba-tiba Komik bisa berubah penampilannya, bisa berubah setiap saat ya gitu. Jadi anak ada feature ini nih, filter, namanya video filter di Zoom ini gitu teman-teman. Keren kan? Next. Masih ada lagi nggak? Udah jam 6 loh. Ayo terusin. Paling terakhir ini profile, karena yang lainnya teman-teman bisa utak-atik sendiri sebetulnya teman-teman ya. Jadi banyak banget, tapi yang saya sebutkan di sini yang penting-penting aja, yang istilahnya kita pakai setiap sehari-hari. Nah ini kemudian profile ya, jadi posisinya ada di 2 baris di bawahnya background ya, ada profile. Nah di sini teman-teman bisa setting sendiri nih, edit profile ya. Terus kemudian ya ini simple sih, teman-teman mau ganti namanya misalnya apa? Misalnya saya pernah iseng teman-teman satu kali waktu saya ada apa namanya rapat HIPMI ya pakai Zoom ya. Saya iseng saya ganti nama saya ganti Joko Widodo di sini. Terus saya pasangin fotonya Pak Presiden kita di sini gitu kan. Terus udah pada ini Pak Presiden datang gitu kan. Jadi itu salah satu
Salah satu keisengan saya. Terus habis itu ketua HIPMI kita ya kan, saya ganti fotonya gitu, saya kasih Maming Mardani di situ kan. Jadi itu ketua HIPMI kita kan. Jadi begitu saya masuk ya dikiranya beneran, dikiranya oh ketum datang, ketum udah datang gitu. Jadi itu settingnya dari sini ya teman-teman ya. Jadi edit profile, tinggal diganti aja di sini. Itu seperti itu. Kalau teman-teman mau upgrade juga, upgrade ke versi berbayar juga dari sini dari profile upgrade to pro ya. Nanti sebentar kita ngintip dikit nih. Ada kalau misalnya kita versi berbayar tuh ada apa aja ya? Kita ngintip aja. Nah, jadi ini kurang lebih fitur-fiturnya, settingan-settingannya yang ada di sini ya teman-teman sudah bisa gunakan ya, sudah bisa kalau misalnya masih bingung-bingung lagi tinggal putar ulang aja lagi video ini ya teman-teman ya nanti di Facebook grupnya Network Number One. Nah, ini karena sudah jam 6 saya agak cepat sedikit. Nah, kita lihat ya kalau tadi saya sempat sebutkan adalah upgrade to pro. Statistik kita berapa kali pakai ini, kalau nggak salah berapa kali kita ini pakai ya. Terus kemudian data maksudnya intas data. Iya. Kita Zoom ini 1 jam ini kita habiskan berapa banyak data gitu kan. Terus memori kita yang digunakan untuk kan ini kan makan memori kan sebenarnya kan, memori yang kita gunakan selama kita online ini berapa besar gitu kan. Nah, tinggal di klik aja. Tapi ini bukan sesuatu yang ini sih kalau menurut saya yang vital di sini. Yang tadi aja yang kita sebutkan ini yang kita pakai sehari-hari. Kalau statistik saya jarang lihat juga sih sebetulnya. Keyboard juga saya juga jarang lihat. Accessibility juga nggak terlalu penting-penting banget gitu kan. Bukan yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah, kita mau ngintip dikit nih ya kalau versi berbayar. Jadi kalau teman-teman nanti ke depannya, ini kan Zoom yang digunakan umumnya kebanyakan orang adalah yang versi free, versi gratis ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih kalau kita mau upgrade ya, ini pilihannya selalu ada di profile, upgrade to pro. Kita coba mau ngintip ya teman-teman ya. Jadi si Zoom ini ya seperti yang saya sebutkan ya, dia menggunakan salah satu model bisnisnya freemium ya. Freemium artinya di awal tuh ada gratis tapi ada limitnya. Nah, nanti berikutnya ada yang berbayarnya ya. Kita mau lihat nih. Nah, ini ada beberapa paket yang dimiliki oleh Zoom ini. Yang pertama adalah yang basic, ini yang kebanyakan orang pakai hari ini ya. Jadi ini free, ya ini bisa kalau dia jadi sebagai host, dia bisa ngundang sampai 100 orang. Dan tapi di sini durasi untuk meetingnya itu maksimal adalah 40 menit ya di sini. Jadi terbatas di sini setelah 40 menit ya otomatis dia akan mati sendiri ya. Ini kalau basically ini yang kebanyakan hari ini orang pakai ya. Nah, kemudian ada yang versi yang berikutnya yang versi Pro itu $150 ya. Ini per tahun ya teman-teman ya, per tahun. Ini juga sama, ini bisa untuk undang sampai 100 orang. Terus kemudian ini juga bisa bikin grup meeting sebanyak mungkin ya. Nah, ini bisa sosial media streaming di sini teman-teman ya. Kayak sekarang ini yang saya pakai ini adalah Zoom yang berbayar teman-teman. That's why kenapa ketika kita lagi Zoom seperti ini, kita bisa langsung siarkan secara live streaming ya, langsung di Facebook group ya, bisa juga ke YouTube ya teman-teman. Ini pakai yang ini teman-teman, yang pakai Pro ini. Nah, di sini kapasitasnya adalah maksimal sampai 100 orang. Terus kemudian kita juga dikasih 1 giga cloud ya, recording ya. Jadi kalau kita mau meeting ini kita rekam, kita recording ya teman-teman ya, kita bisa simpan di cloud-nya kita dengan di kapasitasnya maksimal 1 giga itu di situ. Ini yang Pro. Terus kemudian ada yang bisnis ya di sini ya, yang bisnis di sini teman-teman lihat kan Zoom kalau kita rekaman Zoom kan bagian bawah selalu ada tulisannya, ada logonya Zoom di sini ya. Kalau teman-teman ambil yang paket yang $200 ini, nah ini teman-teman bisa masukin logonya teman-teman di sini ya. Terus ini bisa nge-host sampai 300 orang. Terus bisa cloud-nya juga lebih besar ya di sini kan. Terus bisa pakai domain sendiri. Ya, domain ini teman-teman nggak usah pusingin ya soal domain ya. Domain tuh kalau teman-teman nanti punya website ya, sebuah perusahaan tuh bisa dikonekin ke situ. Dan lebih tinggi lagi yang namanya enterprise ya, ini tentu saja lebih feature lebih gede ya, lebih bisa sampai 500 orang atau 1000 lebih besar lagi ya. Terus unlimited cloud storage ya, cloud-nya dikasih yang kapasitas lebih besar ya. Jadi banyak banget ya di sini teman-teman. Nah, ini salah satu contoh aja teman-teman paketnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman gunakan ini ya tergantung kebutuhan teman-teman yang mana gitu kan. Kalau misalnya lebih sering meeting terus jumlah orangnya masih di bawah 100 ya pakailah yang Pro ini. Tapi kalau ternyata sudah lebih
lebih meetingnya udah lebih banyak dari 100 orang, ya teman-teman pertimbangkan ambil yang $200 ini per tahun, atau mungkin kalau lebih ya monggo tinggal chat aja ke CS-nya si Zoom ini, ntar mbak-mbak bule atau mas-mas bule yang ada di sana dengan senang hati mereka akan menjawab pertanyaan kita. Misalnya saya mau nih baca-baca $300 nih, mas bule ya kan mau apa ya, gitu tinggal tanya aja ke mereka, mereka akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kita ya. Itu. Nah, kita ngintip sedikit ya teman-teman ya. Apa sih bedanya yang gratisan, yang basic ini, yang free ini dengan yang berbayar? Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini saya capture juga di sini. Teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya yang basic, yang gratisan itu tidak ada ini. Ini tambahannya nih. Ada full ya. Ini hanya di berbayar. Kemudian closed caption ini kalau nggak salah hanya berbayar ya, saya lupa ini. Breakout room ya, breakout room ini arti ini kita bisa pecah ke ruang-ruang kecil. Mungkin teman-teman di sini yang udah kelas ikut ke kelas karakter Michael pasti sudah tahu ya, di sini ada breakout room ya. Jadi kita dibagi menjadi kelompok kecil-kecil ya. Jadi tetap masih dalam satu Zoom, tapi kita pindah ke room-room yang kecil ya teman-teman ya. Yang teman-teman yang sudah ikut kelas pasti udah tahu ya seperti ini ya. Nah kemudian di sini ada fasilitas kita bisa streaming. Streamingnya mau di mana? Apakah pakai di Facebook ya? Apakah Workplace ya? Workplace itu juga sama, tapi Workplace itu adalah Facebook atau sosial media yang digunakan oleh para pekerja ya, para orang-orang kantoran, yaitu kita kenal namanya Facebook Workplace. Dulu saya pernah pakai untuk tim saya untuk Workplace ini, lumayan seru juga nih kalau Workplace ya. Jadi tergantung teman-teman kegunaannya mau buat apa. Atau teman-teman mau live di YouTube ya. Ini juga bisa langsung di sini. Atau teman-teman mau live ke streaming yang lain ya, misalnya ke apa namanya yang lainnya, kok saya lupa, ke fasilitas streaming yang lainnya, teman-teman bisa langsung connect di sini. Nah inilah kelebihan yang dimiliki oleh fitur-fitur berbayar yang Zoom yang premium ya teman-teman ya, itu yang tidak ada di Zoom yang basic atau Zoom yang gratisan ya teman-teman. Itu di situ itu bedanya ya. Selain juga of course kita bisa mengadakan meeting, timingnya juga unlimited ya, kalau tidak dibatasin hanya 40 menit seperti kayak Zoom yang gratisan, Zoom yang versi basic. Nah itu teman-teman. Nah ini terakhir ya teman-teman, yang teman-teman selalu ingat, kalau teman-teman menggunakan Zoom, selalu ingat untuk menjaga keamanan ya teman-teman ya. Jadi dulu kan pernah ada isu ya, ada apa, Zoom-nya tiba-tiba diterobos orang ya. Nah sebetulnya itu kesalahannya bukan di Zoom-nya, sebetulnya kesalahannya biasanya dari kita sendiri ya. Dan kita juga walaupun kita tahu bahwa kesalahannya lebih terbanyak adalah di penggunanya, ya kita juga mesti hati-hati juga ya. Sarannya adalah apa? Kalau teman-teman sebagai pengguna, sebagai peserta, pastikan teman-teman selalu memperbarui aplikasi Zoom-nya, baik teman-teman gunakan di laptop maupun di handphone ya. Teman-teman selalu update ya teman-teman. Terus kemudian password Zoom yang teman-teman gunakan, kalau bisa jangan sama dengan password yang teman-teman gunakan ke akun-akun yang lain, misalnya akun Facebook, akun email, ya gunakan yang beda-beda. Terus pastikan teman-teman, kalau ini nggak hanya kalau teman-teman gunakan Zoom aja, tapi kalau teman-teman terbiasa berselancar di dunia maya, di dunia internet, pastikan teman-teman menggunakan antivirus yang berbayar ya. Itu sangat rekomendasi sekali. Saya sudah berapa kali teman-teman ya, data saya hilang gara-gara kena virus ya, karena saya salah klik apa aplikasi apa di web apa. Nah tiba-tiba langsung virus bisa masuk dan menghancurkan data saya. Jadi kalau teman-teman terbiasa untuk online, pastikan teman-teman ya paling nggak invest dikit lah, keluar uang dikit untuk pakai antivirus yang berbayar. Ya apa yang bagus ya, rekomendasi saya adalah saya suka beli Tokopedia ya, karena harganya sedikit lebih miring ya. Itu ada namanya Bitfender Total Security, itu lumayan cukup bagus itu yang saya pakai hari ini. Terus kemudian selalu perhatikan teman-teman kalau mau download apps-nya ya, pastikan itu berasal dari website resminya Zoom. Ini kalau teman-teman pakai laptop ya, jangan download aplikasi di luar dari websitenya Zoom ya. Pastikan teman-teman downloadnya dari zoom.us, atau kalau teman-teman downloadnya dari handphone ya, dari Play Store atau dari App Store ya. Jadi itu pastikan teman-teman di situ, jangan dari tempat-tempat yang lain downloadnya. Terus kemudian jangan nyalakan kamera atau mikrofon jika tidak diperlukan ya. Of course teman-teman ya, ini ada beberapa meeting-meeting yang saya ikuti di luar sana, seminar di luar sana. Di sana hostnya selalu mengingatkan kita, kalau kita sebagai peserta ya, pastikan jangan pernah bawa Zoom kita ya, handphone kita
ke kamar mandi. Oh, Itu. Habis itu jangan bawa jangan suka memegang bagian anggota tubuh ya, yang jangan tidak pegang hal-hal yang tidak diperlukan ya. Misalnya, umpama kita lagi ada anggota bagian kita tubuh kita yang gatel tiba-tiba terus kita garuk-garuk gitu kan. Ya. saya sampai ketawa ngakak itu. Kalau Ya, mau garuk-garuk, ya coba kamera dimatikan dulu. diputer dulu. Pastikan gitu karena sering teman-teman kejadian itu banyak kan, handphone dibawa ke kamar mandi atau lagi ganti baju teman-teman ya. Kameranya dinyalakan, waduh, langsung kan 1 jam lihat kita semua gitu, saudara-saudara. Begitu. Jadi ya itu kamera ya kalau nggak perlu ya gunakan seperlunya ya. Kecuali kalau teman-teman memang resmi harus nyalakan kamera. Tapi kalau nyalakan kamera ingat teman-teman ya, jangan lakukan sesuatu yang tidak perlu karena sekarang semua orang melihat kita. Kemudian mikrofon ya, kalau misalnya bukan kita yang sebagai host ya, atau mungkin kita tidak ditunjuk sebagai pembicara, sebaiknya mikrofonnya, mic-nya itu dimatikan, itu penting ya. Terus nggak perlu ditunjukkan informasi lokasi kita saat kita lagi Zoom ya, karena kita tahu ya, ya itu untuk jaga-jaga aja sebetulnya teman-teman ya. Terus ya pakai virtual background itu jauh lebih bagus sebenarnya ya. Nah sebagai host ya, kalau kita jadi host ya, pastikan teman-teman selalu buat kalau misalnya teman-teman mau menyelenggarakan meeting, pastikan ada passwordnya, aktifkan passwordnya. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke meetingnya kita. Terus kalau misalnya meetingnya bersifat private ya, atau sesuatu yang rahasia, aktifkan yang namanya waiting room ya teman-teman ya, selalu waiting room. Jadi kita bisa tahu bener nggak yang orang yang masuk ke room kita memang orang-orang yang kita undang, bukan penyusup atau yang lainnya gitu kan. Terus yang lainnya teknis ya. Ya itu bisa juga kan ada di komunitas Ekomike yang like Indonesia, pasti masuk waiting room dulu. Yes, dicek di dulu. filter, habis daftar di filter. Yes. Ya kan, karena hanya yang terdaftar saja yang bisa masuk ya kan. Itu menjaga privacy grup ya kan, dan juga jadi jelas siapa yang ikut ya Bet ya. Betul banget. Kecuali terbuka kayak kita sekarang ya siapa aja boleh join. Siapa aja boleh. Jadi berlaku untuk yang meetingnya private, terus kemudian ada kerahasiaan di dalamnya sana, itu penting kan. Terus sebagai host biar juga, gosipnya nggak menyebar keluar ya. Kalau udah full, udah ini, udah orang-orangnya udah ada, ya di lock aja, pakai security ya, di lock supaya orang lain nggak bisa masuk lagi. Gitu. Udah selesai hari ini tentang. Thank you banget Albert, asik ya, seru ya ternyata ya. Sebenarnya masih banyak kali ya yang bisa dieksplor ya Bet ya. Banyak banget. Cuman kan ini kebutuhan yang paling basic yang biasa kita pakai, bukan untuk perusahaan yang besar ya kan. Jadi ya hari-hari at least kita masih bisa berkomunikasi dengan grup ya kan, dengan partner ya kan, dengan orang-orang mungkin keluarga atau siapa yang kita memang sekarang ini kita sulit untuk ketemu secara langsung ya kan. Nah jadi ya kalau ada yang mau belajar lagi silakan diputar ulang videonya ya kan, atau boleh jump in aja ke grup terus habis itu nanya langsung sama Albert ya kan, sama ahlinya langsung, jangan sama saya karena saya gaptek ya, jadi mending sama Albert kalau urusan yang berbau digital. Aduh, saya juga masih harus berguru. Nah, jadi thank you banget hari ini ya. Sekarang udah jam 6 lewat ya, Bet ya? Jam 6 lewat. Iya, nggak nyadar ya, padahal fiturnya kita pikir kan fiturnya Zoom kan cuma gitu-gitu doang ya. Ternyata banyak yang bisa dibahas ya, banyak yang belum paham juga ternyata gitu. Jadi that's why acara ini kita bikin ya hari ini. Ya, jadi ya sebenarnya kan ada yang muncul tiba-tiba. Itu ya, berbackground kuning. Bet, mau tambahin dikit, Bet? Ya, boleh Pak Handoyo. Ada baiknya settingan audionya yang pakai Zoom ditaruh video mikrofon volumenya tuh automatic. Gitu. Oke, settingan audionya otomatis ya. Jadi pada saat kita tuh deket sama mikrofon, volumenya dia langsung mengecil. Oh oke. Jadi background soundnya yang nggak perlu dia nggak akan kedengeran.
Oke, sip. Tapi kalau kita rada jauh, dia volumenya langsung naik. Langsung Nah naik itu ya. background yang lainnya bisa masuk tuh. Tapi dia otomatis ngatur. Jadi nanti menghindari supaya volumenya suara kita tuh kekecilan atau kekencengan gitu. Nah ini dia ngatur sendiri. Iya. Boleh. Keren ya. Thank Itu you. yang jadi host ya Pak Handoyo ya? Hah? Ya kan? Atau semuanya Saya kita cuma bisa? support. Itu kalau jadi host atau semuanya bisa? Semua bisa. setting? Semua bisa. Bisa. Oke. Untuk semua itu kok umum kok. Itu bagian settingan, tapi yang di audio itu bagian settingan. Sebenarnya ada lagi sih yang di advance itu untuk setting supaya original sound atau yang di enhance ya gitu. Yang bisa diganti-ganti suaranya gitu, suara bebek. Saya sih gitu kan. settingannya original sound. Jadi bisa jadi suara penyanyi seriosa gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Jadi suaranya di upgrade gitu. Udah muka dirubah, ya kan, suara dirubah, lama-lama yang jadi host bingung, ini siapa yang masuk? Nanti ada fungsi voice generator ya. Jadi suaranya bisa ganti. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Ya, Pak Handoyo. Tanya dong Pak Handoyo kan kiper kirim itu. Albert tuh yang jago. Apa? Itu bagaimana untuk berzoom in. Emang kita juga mesti pakai mikrofon juga. Ya itu tergantung sih. Pilihan gitu. Kalau saya pakai ini karena memang sekeliling saya terus terang saya ada posisi saya di ruang tengah ini dan di depan saya suka ada yang seliburan kadang-kadang. Saya ngerti. Dan jadi, itu gini loh, mikrofon tuh ada dua jenis. Mikrofon yang ada yang dynamic, ada yang kondensor. Kalau yang dynamic itu agak lebih tercover deh kalau ada suara-suara background atau apa. Yeah. Nah itu yang dipakai Albert tuh dynamic biasanya. Iya. Itu langsung dekat mulut. Dia harus dekat mulut. Kalau yang kondensor itu lebih sensitif. Nah itu ada jauh sedikit suara masuk, tapi background yang nggak perlu juga masuk. Betul. Tinggal itu pilihan lah. Tapi kalau sekarang kayak Butin, coba Butin ngomong, Butin sampaikan sesuatu, coba. Kalau yang di komputer, di handphone itu semuanya kondensor. Ya kalau Butin bicara sudah kita jelas kok. Coba Butin bicara. Jadi kalau misalnya seperti itu ya nggak terlalu perlu juga sih Butin. Ya. Kita jelas kok. Jarang-jarang juga kok untuk ini kan. Itu yang buat yang suka tampil kali ya. Ada baiknya sih. Tergantung kebutuhan sih Butin. Kalau saya memang pakai ini supaya apa? Mencegah suara-suara dari luar masuk kan. Ya kan kalau tiba-tiba kayak tempo hari kan saya nge-host kayak gini tiba-tiba ada tukang itu di luar, tukang roti di luar bunyi masuk kan. Nah, kalau kayak gitu tuh Albert mesti siapin bola ada banyak. Berisik ketimpuk. Oh iya, juga mungkin ya suara anjing tukang itu mesti siapin itu bola timpuk. Itu cara manual ya Pak Handoyo ya. Yang bisa di-adjust sesuai kebutuhan timpukannya segede apa. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Wih, ada Bro Dana. Kak Dede, gimana kabarnya Kak Dede? Kan kasih komentar dong. Hai Dede, diem-diem aja dia. Iya. Iya, soalnya udah cukup paham sih Albert. Mantap. Thank you. Siap. Bu Jennifer, mungkin ada mau komentar sesuatu sebelum kita tutup? Bu Jen mah udah terbiasa dia pakai Zoom. Ya, udah jago ya. Pakai meeting translator lagi ayo. Biasa. Kan ini ibu-ibu masa kini ya Bu Jen ya, bukan masa gitu. Kak Jen mah oma gaul ini. Tapi hari ini lihat jam 6 lewat loh. Hari ini nggak lihat komik pakai jenggot, kayaknya ada satu yang hilang gitu kayaknya. Cukur. Soalnya ada yang habis hilang dari kepalanya kayaknya. Potong rambut dia. Lagi kita melihat beliau dengan potong di mana kok Mike? Habis ketangkep Ci, kena rahasia Ci. Bukan di bawah pohon kan ya? Masih ada.
Under the boom. Under the bomb. Under the bomb. Saya Diem aja nggak ada komentar, nggak ada suaranya hari ini. Bisa lolos spreker nih. Ya, een beetje. Bawa pohon jambu. Ah. Pohonnya kena razia, udah ditutup misbar. Teman-teman, Oh, satu masih. pertanyaan teman-teman. Sebelum kita tutup, udah hampir 6:30 nih. Ada satu pertanyaan mungkin Iya. teman-teman. Sebelum kita tutup, siapa Cukup. kasih mau komentar apa? Monggo. Udah cukup kayaknya. Udah jelas banget sih, Bert. Sip. Ya kan? Ya nanti Nanti kalau video- kurang jelas bisa diulang lagi videonya. Nah, kalau nggak gangguin Albert langsung aja boleh kok. Dengan senang. Aku minta diganggu, kata Albert. Ya, saya Ganggulah aku. Si Clara ini tiap hari gangguin saya pokoknya. Tiap hari telepon. PR. Soalnya ngejar materi. Albert, udah bikin PR belum? Aduh. Cobanya belum. Ntar 1 jam sebelum acara ya. Saya kan jadi hansip di sini. Itu kalau ibarat main bola bagian priwitan, ya kan? Isinya mah urusannya Albert. Bukan hansip. Wasit. Oh, ya. Biar Ya, agak naik. Kayaknya Albert Komai ketawa-ketawa, dia bangga tuh. Udah ada Albert, dia Clara, seneng semuanya kurang udah bisa tanggung jadi pembicara. jawab, Kak Jen. Jadi penonton hari ini, Bu. Kata Iya, Komai, aduh, saya jadi penonton terus. Iya, sambil makan-makan gitu. akhirnya katanya gue bisa bolak-balik menerima panggilan alam dengan gampang. Biasanya kita tunggu mana nih Komik nih, kok nggak balik-balik sih Komik, ya kan? Kalau kelas nih, bentar lagi kan ada Pak Handoyo ya Komik ya. Enggak lah. Jadi pokoknya Komik panggot-panggot kita aja tuh. tinggal pilih Pak Handoyo mau duet sama siapa ya Komik ya. Tuh Komik udah kasih titan. Mau bahas astrologi atau human design atau apa silakan kata Komik ada atau apa. Jadi Cira ada asistennya Ci ya. Asik, ada temennya. Oh. Tuh, Bro Kan Indra ini- tuh bisa jadi asisten yang Tuh. baik. Tuh. Nah, tuh Pak Handoyo udah kadang itu tuh tadi makanya saya mau komen tuh. Meetingnya bisa tiba-tiba hostnya belum muncul itu anak muridnya udah datang duluan setengah jam sebelumnya. Waktu itu kan saya berapa kali persiapan. ngetes. Iya pikiran Toto loh kok udah ada Pak Handoyo. Saking rajinnya tuh luar biasa deh ketua kelas kita. Iya. Pak Handoyo luar biasa. Nggak pernah Nggak absen. pernah absen. Salut. Aduh, luar biasa. Iya. Keren. Kan support. Thank you. Iya Thank makanya you, Pandoyo. banget thank you Aduh. banget loh Pak Handoyo supportnya Thank you. every day. Thumb up Sehari tuh, thumb up. ini kok bikin kelas pokoknya pasti ada Pak Handoyo. Ya kan? Ya, jadi makanya kita senang banget, kita bersyukur yang sering nongol, yang sering datang itu pasti Albert, Komik yang sering bicara di sini tuh jadi termotivasi banget, makin banyak yang denger kan itu kayak ngisi ngecas ya Bet ya. Betul. Ya kan? Wah, banyak yang denger gitu. Jadi kita bisa seru, kita bisa saling ngobrol ya kan karena kan dasarnya kan acara ini kan santai ya kan, tapi tetap Zaman dulu bilangnya katanya tiada kesan tanpa kehadiranmu kan itu. Iya. Nah, kalau yang kata-kata seperti ini Albert jagonya lah pokoknya ya yang melo-melo ya kan. Nah, jadi kalau mau cari-cari ide tagline melo tuh tanyanya sama Albert. Oh iya betul. Komitmen cuma geleng-geleng aja udah. Tagline tadi tiada kesan tuh Ji, inget kayak itu apa? Undangan ulang tahun anak-anak ada tulisan gitu Iya. tuh. Dulu tuh. Zaman bangsa Dulu ya. Tiada kesan tanpa kehadiran. Oh kalau ulang tahun itu beda. Tiada kesan dulu tanpa kan kadomu. mutiara. Nah, iya betul. Kan dulu masih ada kata mutiara kan Cira. Tawan umurnya nih generasi 80-90. Jangan buka rahasia lah. Oke, ada lagi yang mau ditambahin Albert? Udah nggak ada. Mudah-mudahan Komik, hari ini Jangan bermanfaat mau ya. bisu 1000 bahasa. Nambahin apa kek? Nyanyi kek Komik? Bersiul kek? Kayaknya lagi sakit gigi. Ah iya mungkin. Itu.
Oke, thank you banget semua kehadirannya hari ini, supportnya yang nonton di sini langsung, yang interaksi langsung, maupun yang di Facebook, ya Bet ya? Yep. Thank you di YouTube, thank you semuanya supportnya. Kita akan kembali lagi Sun bersama Albert Lutano hari Kamis ya Bet? Yes, hari Kamis. Hari Kamis kira-kira mau bahas apa sih Bet? Kasih bocoran dikit aja. Apa ya? Dikit, jangan banyak-banyak, nanti nggak seru. Pengennya kita bahas lanjutan dari yang Cici Clara sudah bahas minggu lalu, yang kita berdua bahas ya, tepatnya minggu lalu bukan minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, tentang 2 minggu lalu. Setting goal kalau nggak salah ya. Jadi kita sedikit ya, mungkin tapi kita mungkin ya lebih ke teknis, mungkin kita pecah-pecah atau gimana. Jadi hari Kamis ini kalau bisa pada siapkan kertas kalau yang memang mau memulai satu goal baru, ya kan? Silahkan siapkan kertas, silahkan merenungi sebelum hari Kamis apa impian terbesar Anda, ya, yang dalam jangka waktu panjang atau entah sisa hidup kita pengen banget achieve, ya, sebelum berpulang, dipanggil pulang, atau sebelum kita tidak produktif lagi. Nah, nanti kita ngobrol, ya, kita sharing bersama, kita juga akan bahas sedikit banyak, kasih clue teknisnya, step by step-nya harus gimana. Ya, Kak Jen, Dede, harap hadir, semoga tidak bentrok waktunya, dan yang lain-lain kita juga mohon support-nya. Ya, jangan lupa bawa bolpen, bawa kertas, ya, karena kini sebenarnya kita bisa lakukan di bisnis apapun, di segala sektor kehidupan kita, ya kan, mau bisnis sendiri, mau ikut orang, apapun lah, boleh. Ya, jadi sampai ketemu lagi hari Kamis di pastikan Network juga Number One. Ajak teman-teman yang lain karena saya yakin pasti bermanfaat sekali acara hari Kamis nanti ini. Jadi pastikan ya kalau misalnya teman-teman merasa ini bermanfaat, sekalian dong ajak temannya, jangan lupa ajak lagi temannya supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mendengarkan kita. Iya. Michael tolong flyernya. Apalagi kan, kenapa Pak Andoyo? Flyernya. Siapa yang bisa di forward? Itu bagian Komek. Kata Komek enak aja nih. Komek udah aja aku nggak tahu. Bunyi juga. Aduh, tenang, nggak ada Komek, ada Pak Handoyo. Aduh. Handoyo jagonya cari gambar. Cari doang. Sebenarnya ini berangkat dari keprihatinan kita semua. Kan ini pandemi gini banyak orang kehilangan ide ya. Stuck gitu loh. Terus kayak tadinya biasa kreatif, terus kalau kayaknya saya nggak bisa mikir lagi, kita stuck. Nah, kita bisa gali dari sini hari Kamis itu, nanti kita jadi semoga bisa mendatangkan ide-ide baru, ya kan? Jadi walaupun di musim pandemi ini kita nggak banyak bisa keluar rumah, tapi kita tetap bisa lebih produktif dan positif. Oke, Albert, ada hal terakhir yang mau disampaikan? Sebelum ya, sampai ketemu hari Kamis ya teman-teman. Thank you Albert. Ajak lebih banyak teman lagi supaya ditunggu hari Kamis semuanya. Selamat sore. Thank you. Bye bye. Thank you Albert. Thank you Albert, Komai, Clara, thank you semua. Thank you. Thank you. Bye.